karena apa ya, selalu bergetar gitu ya, karena mungkin dalam penyampaiannya pun mudah-mudahan menjadi jariah kebaikan untuk kita semua. Jangan sampai ada hal keliru yang nanti diikuti gitu ya. Pokoknya bismillah, saya juga harus deg-degan ya. Teh Ana nih udah belum apa-apa udah nyiapin tisu katanya. Dan insya Allah mohon doanya, kita sama-sama di sini sharing aja. Ayah bunda di sini banyak yang lebih paham tentang materi parenting ini. Insya Allah kita belajar sama-sama, diskusi bareng aja. Itu mungkin teh ya. Kita mau langsung mulai aja nih ya. Kita share screen ya. Izin share screen dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sudah muncul nggak? Terima kasih. Apa kabar ya? Nggak ada dah. Maaf Ya, tadi yang kecil-kecil. Udah tampak belum? Sudah bagus ada kelihatan. Ya, Oke. Kalau udah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Ini lagunya terdengar nggak backsound-nya? Belum, kalau sound-nya nggak ada. Ada? Belum. Belum Nggak ada ada backsound-nya? backsound-nya. Oh, bentar berarti. Ini ada? Ada belum? Belum. Kalau backsound-nya belum ada. Ada suaranya juga ya? Bentar. Apa ya, nggak muncul ya? Oh, options-nya. Awalnya belum diklik, maaf. Sekarang udah ada belum? Mantap. Sudah bagus. Sip. Ya. Bismillah. Kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sama-sama mohon sama Allah dulu. Dalam kajian saya kita kali ini, mudah-mudahan Allah turunkan banyak pemahaman, banyak hidayah, dan banyak maaf bagi kita orang tua yang selama ini mungkin sudah menjadi orang tua yang belum sesuai maunya Allah, tapi masih jadi orang tua yang maunya kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai kita, jadi orang tua yang terus mau belajar sepanjang hayat, menjadi orang tua terbaik untuk anak-anak kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga jadi deg-degan ini. Kayak para ternyata juga kalau di kelas PPA suka gitu ya, ternyata saya juga ngerasain ada hal-hal yang memang jadi takut gitu. Karena Allah mungkin apa yang kita bicarakan itu akan Allah ujikan kepada kita yang menyampaikan. Dan semoga saya pribadi juga ayah bunda semua bisa melewati ujian dari Allah apapun jenisnya itu. Ya, bismillah, hari ini kita akan mencoba jadi orang tua bahagia di masa pandemi. Kenapa sih harus menjadi orang tua yang bahagia di masa pandemi? Bahkan di luar pandemi pun kita harus jadi orang tua yang bahagia. Gitu ya. Kenapa? Kalau kita sudah bahagia, akan mudah untuk membahagiakan orang lain, orang-orang terdekat kita. Dan yang terdekat dengan kita itu ya anak-anak. Ya. Nah, ini kita mau lihat nih. Menurut ayah bunda di sini, kira-kira apa yang dirasakan oleh orang tua ini? Dilihat gambar nih ya. Nah, ada seorang ibu lagi memegang kepalanya, sambil wah kayaknya pusing gitu ya. Lihat anaknya yang mungkin gak bisa mengerjakan PR yang menurut kita itu mudah. Dan orang tuanya yang gemes gitu ya. Kayak gitu aja kenapa gak bisa sih? Padahal sebentar kok. Kalau dikerjain tuh paling juga 10 menit, 15 menit selesai. Ini udah 2 jam gak beres-beres gitu ya. Malah riweuh aja ya. Iklan dulu lah, ini dulu, itu dulu. Akhirnya orang tuanya kesel gitu. Ibunya sampai megang kepala gitu, aduh pusing. Dan ini sudah terjadi setahun lebih mungkin ya bunda bagi yang punya putra-putri kecil gitu. Dan coba kita lihat gambar berikutnya sama. Ibunya udah sampai tepuk jidat gitu kan. Nah, pusing banget lihat anaknya yang udah kerung gitu ya. Anaknya pusing, PR-nya susah, nggak bisa dikerjain. Ibunya ada bukan yang ngebantuin.
Nah, selanjutnya juga nih sama. Iya, nih ibunya udah pusing banget, nggak tahu harus gimana. Apakah ini yang ayah bunda alami selama ini? Pastinya saya Ya, pengalaman semua ya. iya hampir semua mungkin ya. Banyak mungkin ya. Saya bisa buka kolom chat nggak sih di sini? Kalau buka kolom chat mati lagunya. Lagunya mati nggak? Iya ke stop ya teh kalau Gitu. Oke. Ya, eh, saya rasa ini pengalaman banyak ibu ya di rumah. Kita mendampingi putra putrinya. Kenapa sih kok nggak beres-beres? PR sedikit tapi kok nggak selesai-selesai. Secara logika, pendidikan sekarang kan dikembalikan ke rumah ya, tidak di sekolah. Kembalikan ke ayah bundanya. Secara logika, kalau seorang anak itu belajar dengan orang terdekatnya, dengan orang yang paling menyayanginya, seharusnya hasil pendidikan itu makin baik atau semakin buruk. Seharusnya semakin baik ya. Tapi kebanyakan itu sekarang menurut penelitian dari KCD Wilayah 7 yang kemarin sempat saya baca, justru pendidikan itu hasilnya semakin menurun sekarang itu. Padahal pendidikan dikembalikan kepada orang tua di rumah. Kenapa? Apa yang salah? Ya. Kenapa yang salah? Karena iya kan. Ya. Padahal anak itu sudah didampingi oleh orang tuanya, orang yang paling menyayangi. Kita bahas kenapa salah. Nah, ini kita pelajari otak manusia. Ya, untuk di saya profesi kemarin mungkin ya kita sudah membahas tentang bagian otak manusia. Ini yang hal yang paling saya sukai ketika membahas tentang parenting. Izin men-share kembali sekilas ya mengenai otak manusia ini kenapa perlu dibahas. Nah, di otak manusia itu terdapat miliaran sel otak, banyak sekali. Ada yang mengatakan 10 miliar, ada yang mengatakan 9 miliar, ada yang mengatakan 8 miliar. Pokoknya mau berapapun itu banyak banget itu sel otak. Tapi saya ambil 10 miliar sel otak aja yang biar gampang gitu ya diingat. 10. Nah, dan setiap satu sel otak ini katanya itu mengandung atau setara dengan laptop tercanggih, komputer tercanggih pada zamannya. Komputer tercanggih pada zamannya. Jadi setiap kita berbeda nih kecanggihan sel otak di dalam tubuh kita. Kalau zaman kita mungkin kehebatannya seperti komputer zaman sekarang. Anak-anak kita nanti kan komputer akan lebih canggih dan sel otak mereka itu lebih canggih lagi. Dan sel otak ini punya gelombang yang bisa mengalirkan segala macam energi dari dalam diri keluar maupun dari luar ke dalam. Bisa menyambungkan informasi, ya. Nah, ini satu lagi yang penting juga dipahami. Otak kita ini ada 3 bagian. Yang pertama ini yang di paling bawah otak reptil. Disebut juga otak insting, otak bertahan, otak menyerang. Untuk bertahan hidup, Allah menciptakan otak reptil ini yang akan aktif secara otomatis kalau kita dalam keadaan darurat atau misalnya ada keadaan genting, ada kebakaran, banjir, atau misalnya ada gempa, itu otak reptil yang bekerja. 2 otak di atasnya itu di stop. Yang bekerja hanya otak reptil. Atau misalnya ketika kita dikejar hewan buas, kita dikejar anjing, ya. Ini hanya otak reptil yang bekerja. 2 reaksi yang akan dilakukan manusia ketika otak reptilnya aktif adalah, kalau kata dokter Aisyah Dahlan itu fight or flight. Jadi dia serang atau kabur. Ketika otak reptil itu aktif, misalnya ketika dikejar anjing ya, kita tuh nggak akan mikir, oh ini anjing siapa nih lucu, nggak akan mikir gitu. Apalagi dia sudah ngeliatin taringnya. Udah ngeliatin taringnya, kita kan udah hus gitu aja, berarti udah fight tuh kan, udah berjuang gitu. Itu kalau kita berani kita masih bisa hus, tapi kalau kita udah takut, kita pasti flight, lari, kabur. Boro-boro ngehususin, kita langsung lari aja gitu kan, ke arah kemana nggak tahu. Yang penting otak reptilnya bekerja ngekat, oh ini bahaya, lari, dah. Itu Allah menciptakan otak reptil tuh untuk ini fungsinya. Yang kedua nih, naik ke atas lagi otak mamalia. Ini kalau oleh ahli psikolog itu disebut sistem limbik atau limbik system, otaknya otak emosi. Apa disebut otak mamalia? Karena hewan mamalia tuh punya otak ini untuk
merasakan emosi, baik itu bahagia, marah, sedih, itu di sini bagian otaknya. Nah, yang ketiga ini otak lapisan luar disebut juga neokortex, atau ada ahli yang menyebutkan otak primata. Nah, primata itu kan hewannya itu jenis spesiesnya itu manusia dan kera ya. Jadi otak yang paling canggih di antara hewan itu otak primata. Dan kita punya ketiganya. Informasi dari luar yang masuk ke dalam tubuh kita itu alurnya masuk dari otak reptil dulu. Nah, kalau di otak reptil aman, dia masuk ke mamalia. Di mamalia aman, dia masuk ke primata. Sekarang yang terjadi adalah ketika putra-putri kita daring, itu yang aktif itu bukan otak primatanya, tapi otak reptilnya yang aktif. Ya, ketika anaknya belum beres ngerjain soal ini itu, dimarahin duluan, dibentak duluan, kamu gitu aja nggak bisa, gitu kan? Ketika dibentak gitu, yang aktif kira-kira otak mana? Otak mamalia muncul kasih sayang sama ibunya ketika berbicara begitu? Tidak. Sampai kita justru yang diaktifkan adalah otak reptilnya di batang otak ini. Nah, kesalahan kita para ibu, ayah bunda di rumah, yang diaktifkan itu malah otak reptil duluan. Kalau otak reptil duluan, tadi sudah saya katakan, kalau otak reptil sudah aktif, itu 2 level otak di atasnya tidak akan bekerja. Ya kan? Ketika ada copet, ngambil dompet kita nggak akan mikir, oh kesian tuh copet belum makan, lagi PPKM, nggak akan gitu. Pasti kalau kita kejar, kita lari kan. Kalau misalnya bawa senjata tajam, kalau kita takut, kita lari. Otak reptil yang bekerja. Jika dijamret, itu otak mamalia dan otak primatanya nggak akan bekerja. Oh kesiannya copetnya belum makan, nggak mikir kayak gitu. Itu otak reptil yang bekerja. Jadi kesalahan pertama yang banyak sekali kita lakukan sebagai orang tua itu, ini salah mengaktifkan bagian otak. Informasi, menyampaikan informasi kepada anak itu, yang diaktifkan malah otak reptil. Akhirnya ke atasnya informasi nggak sampai. Sedangkan ilmu pengetahuan itu harusnya masuknya di lapisan neokorteks ini. Ya, biar aman gitu. Dan harus dengan rasa yang bahagia, yang nyaman, yang senang di mamalianya. Jadi masuknya dari bawah ke reptil, masuk ke mamalia, baru masuk ke primata. Gitu ya, itu mungkin yang pertama. Nah, jadi ketika pembelajaran kita harus menghentikan labeling yang bersifat negatif. Ke anak suruh mengerjakan PR dari sekolahnya, dia malah nonton TV. Kamu tuh malas banget ya, sambil ditunjuk-tunjuk gitu kan. Malas, pagi bukan kerjain, kamu malas ya, sore dibilangin kamu tuh malas banget ya, malas. Akhirnya lama-lama karena otak kita punya sel, punya elektromagnetik, dia akan menyerap tuh perkataan ibunya. Kamu malas, oh dah aku mah malas, itu akan mengalir ke tubuh kita semuanya, tubuh anak. Malas. Kalau kita sering mengatakan malas misalnya kan, dan anak jadi beneran malas gitu. Karena sel otak itu kan lewat darah mengalir ke seluruh tubuh kan. Akhirnya seluruh tubuh anak itu dipenuhi dengan kata malas. Makanya ada istilah kenapa ucapan ibu itu cek orang Sunda mah mati gitu ya. Doanya tembus ke langit. Iya, sebetulnya secara sains penjelasannya seperti ini. Jadi sel otak anak itu menangkap magnet dari ibunya. Orang yang paling cepat mengalir informasi ke dalam tubuh itu dari orang yang sangat dekat dengan dia. Anak akan nurut sama orang yang sangat dekat dengan dia secara emosi. Yang paling dekat dengan anak siapa? Ya ibunya. Sehingga apapun yang diucapkan oleh ibunya akan sangat diserap dengan baik oleh otak anak, dan itu yang akan menjadi kebiasaan anak. Rasanya seperti itu. Jadi makanya disebutlah doa ibu itu karena tembus ke langit. Jangan macam-macam ketika ibu berucap. Katanya ya, hati dengan ucapan seorang ibu. Bisa jadi langsung katanya ya. Nah ini kalau anak di label malas, gak berguna, nakal, bodoh, kamu mana gitu-gitu wae, itu bisa tuh. Nah, akhirnya kan kata-kata yang bikin gak enak gitu kan. Bayang lah, kita aja sama orang lain digituin gak enak, apalagi anak. Itu disampaikan oleh orang terdekat dia, kita sebagai ibunya, ayahnya. Nah, menjadi positif labeling. Ya,
Ketika anak menunjukkan prestasi sekecil apapun, walaupun menurut kita ini gambarannya nggak jelas gitu ya, gambar apa, saya juga nggak tahu. Tapi seorang ibu harus tetap selalu mengapresiasi sekecil apapun yang dilakukan anak. Ah, keren ya, bagus ya, ya. Dan anak akan tumbuh sebagai orang yang positif. Nah ini saya suka sekali gambar yang ini. Seorang anak perempuan dikasih jempol sama ayahnya sambil diusap. Lihat tatapan sang anak pada ayahnya. Ya, tatapan yang sangat bahagia, tatapan sangat menyamankan gitu ya. Ini kenapa alasan anak perempuan harus dekat dengan ayahnya? Salah satunya ini, agar si anak bisa membedakan mana tatapan laki-laki yang nakal, mana tatapan laki-laki yang teduh gitu. Oh ini tatapan ayah nih, dia bisa membedakan. Oh ini tatapannya bening nih, adem, tenang, bikin tenang. Tapi dia bisa membedakan ketika ada laki-laki yang menatapnya dengan tatapan yang cunihin gitu ya, kalau kata orang Sunda. Dia bisa menjaga diri. Kalau anak perempuan tidak dekat dengan ayahnya, dia kehilangan filter tuh. Dari mulai tatapan mata aja dia sudah kehilangan filter. Oh ini ada laki-laki buaya ngedeketin. Dianggapnya laki-laki itu baik, sayang. Padahal laki-laki itu berniat tidak baik. Akhirnya dampak jauhnya adalah dia tidak bisa menyaring mana laki-laki yang positif, mana yang tidak. Akhirnya banyak siswa yang hamil di luar nikah. Nah, ujung pangkalnya gitu, saya 11 tahun di bimbingan dan konseling di sekolah. Ya pada kasus siswa yang hamil di luar nikah itu biasanya setelah diurut ujung pangkalnya masalah itu biasanya di keluarganya dia tidak dekat dengan ayahnya. Apakah itu broken home, ayahnya ada tapi tidak hadir, ayahnya ada di rumah tapi fisiknya saja tidak hadir secara utuh. Hadir utuh sadar penuh itu tidak hadir sosok ayahnya. Akhirnya anak perempuan itu kehilangan filter untuk menyaring laki-laki mana nih yang boleh dekat dengan saya. Akhirnya dia bisa menyerahkan segalanya. Itu ngeri sekali ayah bunda. Jadi kalau di sini para ayah punya anak perempuan, pastikan dia harus merasa nyaman dengan Anda, harus merasa tenang dekat dengan Anda. Jangan sampai dia benci sama ayahnya sendiri. Itu ngeri. Nah ini ada buku penelitian dari Miss Liz Elliot. Beliau seorang dokter. Beliau melakukan percobaan sendiri terhadap anaknya. Ini sebuah buku ya. Saya nggak tahu ada terjemahan bahasa Indonesianya atau enggak. Jadi beliau itu punya bayi, melakukan percobaan sendiri terhadap anaknya. Dia menempelkan sejumlah alat terhadap bayinya. Itu disambungkan dengan kamera semacam MRI mungkin ya. Saya juga kurang paham sih detailnya apa. Nah, dia melihat perkembangan otak pada anak pada beberapa hal gitu ya. Dia melakukan sendiri percobaan ini. Nah, yang pertama itu ketika pagi hari dia menyusui anaknya, gitu ya. Ketika menyusui dia lihat layar komputer, ternyata di sel-sel otaknya itu terbentuk gambar suatu pola yang sangat bagus, yang sangat indah. Artinya ketika bayi bahagia, itu gambar sel otaknya itu tersusun menjadi satu hal yang indah, yang bagus. Nah, kemudian bayinya itu, namanya bayi kan segala diaprak gitu ya, di kakaratak gitu kan. Ceritanya bayi itu dia ngorondang ya, bahasa Indonesianya ngorondang deh, ngerangkak gitu ya. Ngerangkak, narik taplak meja, terus TV di atasnya itu kayak mau ngejungkel gitu kan. Nah, si Miss Elliot ini kan kaget kan, dia berteriak, gitu kan. Jadi kayak teriaknya tuh takut katinggang gitu ya. Dia tuh teriak, "Dewas." Nah, kan suka gitu ya, kayak kenceng gitu. Nah, pas dilihat layar itu, ketika dia berteriak terhadap anaknya, nah, itu sel saraf itu, ujung saraf di sinapsnya itu ada yang pecah. Itu dia berteriak bukan marah, teriak karena kaget. Ya. Sekarang bayangkan kita sudah berapa kali berteriak sama anak. Dan bukan kaget, tapi memarahin, bahkan ngebentak. Sudah berapa sel saraf yang rusak, yang putus, yang pecah gara-gara lisan kita. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Dan sel saraf yang rusak itu tidak bisa diperbaiki. Kalau sudah rusak, sudah pecah, tidak bisa diperbaiki.
Nah, kemudian dia masih tetap melakukan percobaan. Lalu seketika ketika anaknya nangis kan, pas diteriakin ibunya dia nangis, lalu dia peluk anaknya. Dek, maafin bunda ya misalnya, kalau bahasa Indonesia. Ya, ketika minta maaf itu ternyata Masya Allah luar biasa, itu muncul sambungan-sambungan baru, saraf yang baru. Jadi seperti menyambungkan informasi yang baru. Jadi ketika kita mengobati luka batin anak itu dengan meminta maaf, mendekatnya, mengusapnya, menciumnya, itu muncul sambungan saraf yang baru. Mungkin sebagai pengganti sel yang rusak tadi, ya. Nah, jadi ketika kita punya salah sama anak, sudah membentak anak, meneriaki anak, ketika kita sadar itu sudah salah, langsung cepat minta maaf. Biar sambungan barunya tersusun kembali. Jangan sampai kita jadi orang paling merusak anak, justru paling besar itu dari kita. Ya. Nah, ini materi tentang baterai kasih sayang. Ada juga beberapa tokoh psikolog yang menyebutnya dengan tangki kasih sayang, atau misalnya gelas isi, gelas kosong yang diisi kasih sayang. Bolehlah bermacam-macam sebutan, tapi saya kali ini ingin mengangkat tentang baterai kasih sayang, gitu ya. Nah, setiap orang punya baterai kasih sayang. Ada 5 baterai kasih sayangnya. Nah, seperti ini. Ini rangkaian seri baterai. Ini mana kok mouse-nya hilang ya? Nah, rangkaian seri baterai ini, ketika baterai pertama terisi, akan mengisi baterai kedua. Dan lalu mengisi ketiga dan seterusnya. Ya. Setiap kita punya 5 baterai kasih sayang, bahasa kasih sayang. Jangankan anak-anak, kita pun, suami, istri punya. Dan kita harus tahu. Jangan sampai membuat kesalahan berulang sama anak karena tidak tahu baterai kasih sayang anak itu apa. Nah, bahasa kasih sayang ini yang pertama, kata-kata pendukung. Kata-kata pendukung itu seperti pujian, dukungan, keberpihakan, gitu ya. Lalu waktu berkualitas bersama. Jadi ketika melakukan aktivitas itu dikerjakan bersama anak, bersama orang tua. Lalu ada sentuhan fisik, pelayanan, juga menerima hadiah. Ya, ini contoh baterainya. Kalau anak baterainya sudah penuh, ya semuanya disupport, itu biasanya anak tuh nurut, tentrem, ayem, nggak macem-macem, nggak jahilin adiknya, nggak suka nyubit, nggak ngejek, lalu nggak menyendiri, nggak pelit, gitu kan. Sekarang kita nggak tahu nih baterai anak kita kosongnya di mana, atau baterai anak kita baterai primernya apa. Tiap anak beda-beda baterai primernya. Kita harus paham kelimanya dan harus tahu baterai mana yang dimiliki oleh anak kita. Baterai primernya apa? Apakah kata-kata pendukung? Apakah senang dipuji? Ih, kakak ganteng, kakak soleh, kakak baik, kakak pinter, kakak hebat. Atau anak yang senang disentuh fisiknya, dipeluk, didekap, diusap kepalanya, diciumi gitu ya, diusap-usap punggungnya. Atau yang baterai primernya waktu berkualitas bersama. Jadi kalau ngertiin apa-apa pengen ditemenin. Jadi bukan manja ya ayah bunda ketika dia pengen temenin, bunda temenin aku dong gitu misalnya. Karena memang dia baterai primernya waktu berkualitas bersama. Pengen bareng, ketika ngerjain apapun pengen ditemenin. Atau yang misalnya anak kita baterainya pelayanan, ingin dilayani. Ingin dilayani seperti apa? Misalnya kita menyiapkan keperluannya, makannya, minumnya, bukunya. Loh, nanti jadi manja dong kalau misalkan dilayani terus. Enggak, kan di charge-nya juga sekali-sekali, enggak 24 jam setiap, enggak full 24 jam di charge. Ya, jadi sesekali anak pun perlu dilayani. Karena kalau memang itu baterai primernya dilayani, dia akan senang kalau yang menyiapkan keperluannya itu ayah bundanya. Jadi misalnya dia berteriak, Bibi, misalnya ke ART gitu ya, Bibi tolong ambilin baju dong, ambilin ini dong. Terus tiba-tiba kita ibunya nyiapin bajunya semua. Kasih surprise, kasih kita yang nyiapin. Itu anak yang baterai primernya pelayanan akan senang sekali, dan itu baterainya penuh, tercas semua. Kalau pelayanan sudah penuh, akan juga memenuhi baterai-baterai yang lain. Kalau baterai sudah penuh, itu anak aman, tentrem, ayem, baik, nggak ngeyel, nggak ngaco-ngaco deh. Atau ada juga yang anak baterai kasih sayangnya hadiah.
itu senang dikasih hadiah. Jadi kalau misalnya anak ayah bunda nulis tulisan kecil gitu ya, I love you bunda misalnya gitu, itu kita simpen dengan baik, itu dia akan senang. Dia senang ngasih kita hadiah. Kita tuh harus simpen. Kalau anak yang baterai primernya gitu, kalau dia ngasih hadiah sekecil apapun, kita simpen, itu senang. Dan dia pun akan melakukan hal yang sama. Kalau dapat hadiah dari orang tuanya, pasti disimpan dengan baik. Dan setiap hari juga harus beri hadiah. Yang penting di waktu-waktu tertentu, kita kasih hadiah. Nih, contoh kata-kata pendukung. Misalnya kakak itu mengejek adiknya. Misalnya adik jelek. Kan suka berantem, ada aja kan kalau adik kakak kalau berantem itu. Nah, kita harus menginfokan kepada anak bahwa mengejek orang lain itu tidak baik. Caranya bukan langsung. Biasanya kan kita kalau ada adiknya nangis, diejek kakaknya, bunda, aku dibilang jelek sama kakak, gitu kan, ngadu sama kita. Kita kalau anak kita itu baterai primernya kata-kata pendukung, kita harus bilang ngejek orang lain itu tidak baik. Tapi caranya, sebelum kita memberitahu, puji dulu anak kita, kasih dulu kata-kata pendukung, ya. Didahulukan dengan memberikan kata-kata mendukung pada anak tersebut. Gimana contohnya? Kita bisa mulai dengan kata-kata pendukung tadi. Kak, bunda sayang kak. Puji dulu kan, didukung. Kalau kita sayang sama kakak. Kakak anak yang baik. Bunda senang kalau kakak sayang sama adik. Bunda sedih deh kalau kakak ngejek sama adik, ngejek adik, kan? Jadi poin yang akan kita sampaikan itu adalah kakak mengejek adik, tapi harus didahului dengan kata-kata pendukung di awal. Itu anak yang baterai kasih sayangnya kata-kata pendukung akan lebih bisa menerima nasihat kita. Jadi sebelum kita memberi nasihat, kita charge dulu baterainya biar penuh. Kalau baterainya belum dicas, kita sudah ngomel-ngomel, kamu tuh ngejekin adik ada kerjaannya, gimana sih? Nah, itu makin lowbat baterainya udah. Bukannya kita nurut, anak yang aktif, otak reptil tadi kan, si bunda mau males, malah berantem. Terus bundanya marah gara-gara merasa tidak dihargai oleh anaknya. Di bejaanku kolot, apa misalnya gitu kan. Jadi bukan anak yang salah, kitanya yang salah, ayah bunda. Yang aktif itu otak reptil tadi. Karena dua reaksinya, kalau tidak fight, dia flight. Kalau nggak dia ngebentak kita, balik ngebantah kita, ya dia pergi menjauh. Menjauh fisiknya, menjauh batinnya. Anak semakin tidak nurut kalau kitanya tidak nyaman. Makanya kita harus tahu nih, baterai primer anak kita apa. Minimal 1 lah kita tahu baterai primernya apa. Kalau bagus lagi kalau tahu kita 2 baterai primernya apa. Ya, kita akan bahas nanti satu-satu di sini. Nah, untuk anak yang baterai primernya kata-kata pendukung, kasih kata-kata pendukung pada saat akan baca Al-Quran. Misalnya kita minta anak buat hafalan murojaah nih. Biasanya kita kan, yuk maju yuk. Kata anak tadi, apa sih to the point banget gitu kan. Kita harus tahu kalau anak kita senang pakai kata-kata pendukung, bilang dulu. Misalnya kakak boleh, kakak pinter kan mau hafiz Quran, apa segala macam. Yuk kita murojaah. Jadi sebelum kita mau memberikan perintah itu atau ajakan, awali dengan kata-kata pendukung tadi. Biar baterainya tercharge dulu. Kalau baterainya sudah ke-charge penuh, itu untuk nurutnya lebih gampang dan gak ada drama. Ya. Nah, biasanya anak yang baterai primernya kata-kata pendukung itu perlu dikasih pujian. Wah hebat, wah keren. Dan dukungan. Bunda seneng deh kalau kakak udah sholat langsung ngaji, keren banget. Bunda seneng liatnya. Nah, dan keberpihakan. Jadi kalau ada kakak adiknya biasanya berantem, anak yang baterai primernya kata pendukung harus merasa dibela. Harus merasa kita ada di berpihak dia. Jangan sampai, kok bunda mah kalau ini ke adik sih, gitu ya. Jangan merasa seperti itu. Kenapa? Baterainya malah makin lowbat kalau gitu. Misalnya, jangan sampai kita berada di posisi kontra kalau misalnya ada adik dan kakak gitu ya.
Ini yang kedua, baterai kasih sayangnya sentuhan fisik. Biasanya anaknya senang peluk, cium gitu ya, gelendotan ke bundanya. Tadi kayak anak saya yang bungsu itu, ya baterai primernya itu sentuhan fisik. Ya. Jadi dia senang tiba-tiba dateng gitu ya, gelendotan, busel-busel gitu. Pokoknya seneng aja diam di badan kita. Kita lagi diam tiba-tiba dipeluk, gabruk. Biasanya anak-anak dengan kebutuhan seperti ini menunjukkan dengan sering memeluk, mencium, mencolek orang tua, kakak, adiknya. Jadi dia juga perlu untuk dipeluk ayah bunda. Ketika dia senang memeluk kita, dia juga perlu untuk dipeluk. Harus sering memeluknya, harus sering menciumnya, sering main. Ya pokoknya aktivitas fisik yang skin to skin. Karena dia mungkin lebih ke sensori ya. Kalau di Stephen itu apa sensing ya Kang Rodi ya. Nah itu. Jadi semuanya harus lewat sentuhan indera. Apa yang terjadi kalau baterainya lowbat? Kalau baterai kasih sayangnya ini lowbat bagian apa tadi sentuhan fisik. Kalau dia kurang dipeluk, kalau dia kurang disentuh, kurang diusap, biasanya dia akan sering gangguin adiknya. Nyubit lah, ngolekin lah. Lagi nonton, lagi anteng digangguin, ada aja dicolekin apa, ditarikin bajunya. Itu berarti dia lagi lowbat. Kita orang tua yang lihat kalau ngeliat kakaknya dia ke anak gimana? Jangan gangguin adik, coba orang lagi nonton juga anteng-anteng malah ganggu. Kita marahin kan? Bukannya ngecas baterainya malah bikin tambah lowbat. Ya. Dia suka mencubit, menggigit, memukul. Dia berarti ketika anak sudah melakukan hal-hal ini berarti baterainya sedang lowbat. Yang harus kita lakukan adalah mencas. Ya. Biasanya ini akan dilakukan ke adik kakaknya atau kepada teman. Jadi kalau anak kita tiba-tiba laporan dari tetangga nih, Bu barusan anaknya ini mukul si Anu misalnya. Nah, ini berarti dia lagi lowbat. Harus kita charge. Gimana cara nge-charge-nya? Jika anak suka memukul adik atau temannya, katakanlah bahwa Anda tidak suka jika ia memukul temannya atau adiknya. Katakan hal tersebut sambil merangkul atau mengusap-usap kepalanya. Jadi kalau ada hal itu kita charge dulu, kita peluk dulu anaknya. Jadi jangan dulu bilang, kamu nggak boleh mukul orang dong, nggak boleh gitu dulu. Kita charge dulu baterainya. Apa nih baterai primernya? Sentuhan fisik kita peluk dulu. Peluk aja. Usap kepalanya. Pak, Bunda sedih deh kalau kakak mukul adik. Baru bilang gitu kan. Jadi mengucapkan itu sambil dipeluk dulu, di-charge dulu baterainya. Kalau dia sudah merasa tenang, baterainya sudah penuh, baru dia bisa mendengarkan apa yang kita ucapkan. Ya. Jadi jangan sampai anak sudah lowbat baterainya, malah kita tambahin lowbat ya dengan sambil marah-marah duluan. Nah, ini anak yang senang dengan sentuhan fisik itu, ketika dia baca Quran, dia senang dipeluk atau dipangku. Ya, kan biasanya kalau ngaji kan berhadapan-hadapan, tapi anak yang sentuhan fisik itu senangnya dipangku dengan kita sejajar. Gak apa-apa. Misalkan dia berat, ya nggak pernah anak nggak akan lama juga kok, misalnya cuma berapa menit kita tahan sedikit lah berat-berat gitu ya. Anak tuh merasa nyaman dengan pelukan kita, sentuhan kita. Jadi sebelum membaca Al-Quran dipeluk terlebih dahulu. Oh sayang, kita ngaji yuk, udah maghrib nih sekarang. Ambil usap kepalanya. Jadi sebelum dia mengajak mengaji itu kita usap dulu, peluk dulu. Setelah ngaji, dipeluk lagi, diusap lagi. Jadi biar baterainya tercharge dengan baik. Kalau sudah satu baterai itu tercharge dengan baik, dia akan otomatis mengisi baterai-baterai yang lain. Nah, dan kalau baterainya sudah penuh, itu akan lebih mudah bagi kita untuk berkomunikasi dengan. Nah, yang ketiga ini waktu berkualitas bersama. Anak yang senang, yang baterai primernya waktu berkualitas bersama, itu senang mengerjakan segala sesuatu. Jadi ketika mengerjakan apapun, misalnya menggambar, senang ditemenin sama kita. Misalnya mengerjakan puzzle, bikin rumah-rumahan, mainan, mobilan, itu senang dikerjakan bareng dengan kita. Kita duduk bareng aja di situ, menikmati waktu bersama, gitu ya. Jadi dia senang kalau,
kalau ayah bundanya menemani semua aktivitasnya. Ketika nonton, ngobrol, main, itu senang dengan keluarga, senang dengan ayah bundanya. Kalau ditemenin terus dia nggak mandiri dong, nggak bisa sendiri. Kan nggak 24 jam bunda di charge-nya, hanya sesekali. Kan? Ketika anak sudah merasa nyaman, baterainya sudah full, ya udah dia bisa sendiri kok, nggak akan minta-minta lagi, bunda temenin aku dong, gitu. Nggak akan gitu lagi. Ya otomatis akan bisa melanjutkan kegiatannya sendiri. Dia suka mendampingi orang tuanya dalam melakukan sesuatu. Misalnya ketika menonton TV, merapikan barang atau bekerja. Nah, misalnya kita kalau lagi beberes nih, saya pernah kemarin beres-beres kamar, ceritanya kan debu tuh ya, bisa kalau disapuin. Terus anak pengen datang nih, pengen bareng, sana, kotor, gitu kan? Anak yang baterainya itu aktivitas bersama keluarga, itu akan sakit hati kalau digituin, sana, debu, kotor. Kan? Padahal pengen nemenin kita, tapi diusir sama kita gitu. Padahal niatnya itu pengen bareng sama kita loh, sama kita di sana-sana, kan sedih banget ya anak itu. Kan bisa, adek mau sama bunda di sini, iya, tapi pakai masker ya, misalnya. Jadi jangan sampai justru kita menjadi orang yang paling melukai hati anak kita gitu loh. Kita nggak tahu tentang baterai ini, ternyata anak itu senangnya bareng sama kita. Dia nggak peduli kondisi kita mau bersih atau berdebu, dia pengen sama kita, itu aja. Dan kita jangan sampai, ya itu tadi, gitu ya. Nah, dia akan duduk di sebelah orang tua dan hanya duduk, terkadang sesekali bertanya. Nah, kayak barusan tadi yang kecil ya, tiba-tiba duduk aja diam di sini. Cuma duduk aja dia merhatiin. Jadi hanya ingin menikmati kebersamaan sama orang tua. Nah, apa yang terjadi kalau baterai ini low bat? Kalau anak ini sudah muruk menyendiri di kamar sendiri, berarti dia lagi low bat nih, lagi pundung kalau bahasa ininya. Apa yang harus kita lakukan? Karena mungkin kita tidak hadir dalam waktu bersamanya. Kita sebagai orang tua, jadi anak jadi senang menyendiri gitu. Ketika diajak pergi sama kita, nah pergi yuk misalnya, dia nggak mau, males, aku mau di rumah aja. Udah kayak gitu berarti dia udah ini kan, udah telat lah, udah kesel. Harusnya tadi pengen main, sekarang diajak pergi udah nggak mau. Anak kalau udah pundung kayak gini harus gimana nih? Udah menyendiri kayak gini. Sebagai orang tua hadir, duduk aja di dekat dia, nggak usah ngomong apa-apa, diem aja. Yang penting kita hadir, duduk di dekat anak kita. 5 menit, 10 menit, 15 menit, ya kita diem aja, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah ngajak ngobrol. Jangan ditanya dulu kalau anak yang baterainya waktu berkualitas bersama ini, diem aja, nggak usah ditanya, nggak usah ngobrol. Jadi dalam 15 menit biasanya dia nanya sendiri, bunda ngapain di sini? Nemenin kamu. Oh, gitu kan? Jadi ketika sudah muncul kepercayaan dari anak, oh orang tua itu ada untuk saya, mau menemani saya, dia baru mau bercerita, baru mau membuka. Kita luangkan waktu dengan anak sambil menemaninya beberapa menit. Diam saja menemani, kita ngomong apa-apa. Untuk anak yang baterainya ini ya, cukup ditemanin aja. Nah, dan hindari memaksa anak untuk melakukan kegiatan. Jadi jangan dipaksa, udah ayo cepat keluar yuk, ayo main lu udah, pokoknya udah. Nah, jangan dipaksa kayak gitu. Makin kesel dia, makin lowbat nanti kalau dipaksa kayak gini. Kalau anak yang baterainya sudah lowbat ini. Beri waktu agar tumbuh kemauan dari anak sendiri. Jadi selagi anak belum mau menjalankan apa yang kita inginkan, jangan dipaksa. Karena baterainya itu sedang di-charge. Kita temenin cukup diam aja, gak usah bicara apa-apa. Itu lama-lama nge-charge sendiri, nanti percaya juga sama orang tuanya, baru dia mau ikut. Ya. Nah ini dalam aktivitasnya anak yang baterai kasih sayang primernya adalah waktu berkualitas bersama, maka Ananda senang bila ayah atau bundanya yang menemaninya membaca Al-Quran. Jadi ketika nyuruh baca Quran itu jangan, udah ngaji lu cepetan, itu kan nyuruh ya, nyuruh dia sendiri, tapi bareng gitu, yuk ngaji sama ayah, yuk sama bunda, yuk bareng ngajinya, karena menikmati waktu berkualitas bersama.
keempat ini baterai pelayanan. Nah, anak yang baterainya ini itu cirinya senang melayani dan dilayani. Jadi kalau baterainya lowbat itu dia pengennya segala macem dibantuin ayah bundanya. Namun kata orang Sunda mah ogo gitu ya. Makan aja tiba-tiba pengen disuapin, mandi tiba-tiba pengen dimandiin, terus misalnya pakai sepatu aja pengen dipakein. Itu bukan manja ya bunda, mungkin baterainya sedang low. Dan kita harus ngecas, harus membantu melayani dia. Ketika mulai kelihatan anak udah mulai drop ya baterainya, kita buru-buru layani dia, siapin keperluannya apa. Kalau mau belajar bukunya kita siapin cepat-cepat. Yang minum susu kita bikinin susunya. Tuh nanti jadi manja. Enggak kan 24 jam gitu. Sekali aja sampai baterainya penuh. Kayak kita ngecas baterai kan nggak 24 jam full kan. Hanya ketika kosong kita cas, isi penuh biasa lagi. Jadi biar anak nggak neko-neko lagi. Nah ini bahasa kasih terbalik. Ini udah geser, Mariamnya udah geser. Ya, ini bahasa kasih terbalik itu apa? Jadi kalau yang tadinya senang melayani dan dilayani, dia itu akan senang hati menolong kita. Anak yang baterai primernya melayani, dia akan senang hati kalau melayani kita. Udah bun, sama aku aja dibawain kreseknya. Udah bun, sama aku aja dikerjainnya. Sama aku aja ngasihinnya. Sama aku aja. Nah, berarti dia baterainya sudah penuh nih kalau ingin senantiasa membantu orang lain, melayani orang lain. Bahkan sampai berebut kadang kakak sama adiknya. Sama kakak aja, sama adik aja, sama kakak aja. Misalnya bawain barang belanjaan saya gitu ya. Mereka berebut. Itu mereka senang melayani. Nah, anak yang baterai kasih sayang primernya itu senang melayani dan dilayani, kita juga harus nge-charge-nya itu dengan melayani dia segala keperluannya. Bukan berarti memanjakan, tapi kita memang sesekali perlu untuk nge-charge baterainya. Ya, cara menasihatinya gimana? Kita akan berikan contohnya juga gimana nanti dia kepada adiknya. Jangan sampai jadi bahasa kasih terbalik gitu ya. Jadi kalau baterai yang pelayanan ini kosong atau lowbat, dampaknya apa? Anak kita meminta dilayani dengan cara yang kasar. Kalian tuh dong, ya kayak bosi gitu. Caranya nyuruh, main perintah, main tunjuk dengan cara kasar. Baik ke temannya, ke adiknya, bahkan yang usia di atasnya pun dia berani gitu. Kalau baterainya ini lowbat. Kalau ada anak yang sudah jadi bosi kayak gini, biasanya kita apa? Langsung marahin, gak boleh gitu dong, misalnya. Yang sopan sama orang, nah, gitu kan. Kita bukannya menyembuhkan, malah bikin tambah lowbat anak. Sering membuli adiknya atau temannya. Jadi kalau ada kasus di sekolah nih, misalnya di sekolah nih ada kasus bullying gitu kan, banyak sekali di SMA itu. Kalau ditelusuri ke rumahnya, itu biasanya memang dia sosok yang mungkin kurang mendapatkan pelayanan yang optimal dari keluarganya. Akhirnya dia ingin memaksa temannya, lingkungannya, agar berada posisinya di bawah dia. Akhirnya ini dampak-dampaknya kalau sudah lowbat baterai kasih sayangnya. Jadi ini penting sekali ya, kita harus mengecek mana baterai primer kasih sayang anak kita. Biar tahu nih cara menghadapi anak kita yang baterainya macam-macam. Kenapa ini maksudnya? Nah, biasanya anak yang baterai primernya pelayanan ini sebaiknya kita memberi bantuan kepada anak tanpa diduga. Itu tadi ini maksudnya kenapa lagi? Jika anak berteriak sama bibinya, "Bi, tolong siapin baju, tolong siapin ini." Tapi kita yang datang bawain makanan segala macam, gitu kan? Itu akan surprise sekali, dia baterainya langsung kecas penuh tuh. Bundanya langsung nyiapin nih, melayani saya dengan baik, nyiapin baju, nyiapin makanan, itu baterainya kecas penuh. Kalau baterai sudah penuh, aman. Bunda senang membantu. Kita bilang ya cara menasihati anak yang seperti ini. Sayang, setiap orang harus saling bantu. Tapi tidak boleh dengan cara memaksa ya, sayang ya. Jadi kita beri contoh dulu.
Jadi ketika kita nyiapin keperluan anak, kita siapin, kita bantu, kita tolong dia, kita sampaikan. Bunda senang loh melayani kamu, membantu kamu, karena memang setiap orang harus membantu, harus saling menolong, tetapi tidak boleh dengan cara yang memaksa. Nah, baru poinnya kita sampaikan di yang ketiga. Itu tadi pertamanya baterainya harus kita charge dulu. Kita kasih contoh dulu, menolong orang, membantu orang, melayani orang. Sampai kita bilang, lu, kamu nggak boleh gitu, nggak sopan sama orang, jangan nyuruh-nyuruh. Biasanya kan kita straight to the point kan. Udah tahu caranya. Nah, ini kita lihat gambar ibunya sedang menyiapkan buku anaknya. Nah, anak yang baterai kasih sayang ini bukan saying, primernya pelayanan, maka mereka senang bila ayah atau bundanya mempersiapkan dan melayani sendiri anaknya. Jadi kita nggak nyuruh orang lain gitu. Atau pada saat Ananda menyiapkan sendiri peralatannya, maka respon dengan baik pelayanannya. Jadi ketika anak nyiapin sendiri makannya, wah keren banget kakak nyiapin makan sendiri, wah hebat banget kakak udah ngelipet mukena sendiri, keren banget tadi kakak ngelipet sejadah sendiri, merapikan kembali mainan, hebat gitu ya. Jadi ketika dia menyiapkan sendiri peralatannya, kita respon dengan baik, apresiasi. Jangan dibilang, "Dih, tumben." Nah, itu ngeselin banget itu kayak gitu. Jangan dibilang kayak gitu, udah drop lagi langsung itu baterainya. Jadi kalau anak udah bersikap baik, jangan dibilang, "Ih, tumben banget." Nah, itu udah drop lagi langsung baterainya. Nah, yang keempat, hadiah. Ini ada gambar anak dikasih hadiah sama orang tuanya. Nah, apapun yang diberikan akan dijaga dengan baik, sekalipun buatan sendiri. Misalnya kita ngasih kertas apa tuh kecil gitu ya, Bunda sayang kakak, kita kasih gambar lope-lope, kasih. Itu orang yang baterai primernya hadiah, dia akan simpen sampai kapanpun. Dia pemberian dari orang-orang yang dia sayang, dia akan jaga dengan baik. Dia akan senang kalau dikasih hadiah. Itu baterainya full. Oh, nanti bobol dong, yang gak usah setiap hari gitu ya ngasihnya juga. Bisa lah misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali. Ya. Biar baterainya penuh tuh, terisi baterai si anak. Nah, apa dampaknya kalau baterainya low bat? Yang baterai primernya hadiah. Yang pertama, dia pelit, kayak Tuan Krebs ya, pelit banget, nggak mau berbagi. Kenapa? Karena baterainya dia kurang tercharge, dia jarang dapat hadiah dari orang tuanya. Akhirnya ke orang lain pun dia pelit dan tidak suka berbagi. Karena apa? Tidak dicontohkan juga oleh orang tuanya. Bagi anak yang baterai primernya hadiah, pemberian dari seseorang itu sangat berarti. Meskipun mungkin hadiahnya nggak seberapa ya dan nggak harus mahal. Meskipun hal kecil yang harganya 500 perak gitu ya, tapi kalau disebut hadiah itu dia senang. Nah, ini ada ibu ngasih hadiah. Orang tua perlu memberitahu dengan memberikan hadiah terlebih dahulu. Jadi misalnya kita mau mengoreksi perilaku anak nih. Tadi misalnya dia udah berbuat salah lah, katakan sesuatu misalnya nyubit adiknya. Sebelum ngasih tahu, kamu jangan nyubit adik dong, jangan gitu. Kita kasih hadiah dulu. Nih, sayang, ini hadiah untuk kakak. Nah, Bunda sayang kakak. Hadiahnya dia dikasih. Charge dulu baterainya. Kakak lihat kan, setiap orang suka berbagi. Misalnya, besok kalau ada teman pinjam mainan, kakak bisa berbagi ya. Misalnya dia nggak mau berbagi mainan sama temannya atau sama adik. Dia pengen main sendiri. Kita contohin dulu dengan ngasih hadiah. Karena bagi anak itu beda penerimaannya. Ada yang senang dipuji dulu, ada yang senang sentuhan fisik dulu, ada yang dikasih hadiah dulu baru bisa. Oh oke, aku ngerti Bunda, gitu ya. Ini anak yang baterai primernya hadiah. Kalau menasehati anak, ada hal besar nih yang ingin kita nasihati ke anak. Ada hal yang tidak kita suka sama perilaku anak tadi siang misalnya. Kita kasih hadiah kecil. Pas malam-malam, itu bilang, kita kasih hadiah dulu. Sayang, ini hadiah untuk kakak. Wih, senang hadiahnya gitu kan, dia langsung buka apa. Barulah di situ kita memberikan nasihat apa yang ingin kita sampaikan. Jadi jangan langsung, Pak, nanti jangan kayak gitu lagi ah. Jangan to the point gitu ya. Nah, saling memberi hadiahlah kalian nih, kalian akan saling mencintai. Nah, harus saling memberi hadiah, kalian akan saling mencintai.
Bukan hanya untuk siapa-siapa, untuk anak pun kita memberi hadiah. Agar apa? Agar saling mencintai. Bukan hanya kita yang mencintai anak, tapi anak juga mencintai kita. Kalau sudah saling mencintai kan biasanya akan lebih mudah buat bisa mengikuti semua nasihat-nasihat kita, kan? Jadi memberi hadiah ini memang juga disunahkan agar saling mencintai. Jadi kalau kita merasa jauh sama anak kita nih, sering-seringlah memberi hadiah sama anak. Nanti juga anak akan ngasih feedback ke kita, akan ngasih hadiah ke kita. Meskipun hanya tulisan di kertas kecil, apa misalnya I love you bunda, itu sesuatu yang berharga buat dia dan harus kita simpan itu. Kalau baterai primer anak kita itu hadiah, pemberian sekecil apapun dari anak kita, kalau anak baterainya ini kita harus simpan, dia akan senang tuh. Misalnya pemberian dia beberapa tahun lalu masih kita simpan. Dek, ini loh surat dari Ade waktu kecil, masih bunda simpen loh, gambar teddy bear misalnya buat bunda, masih bunda simpennya, masih ada. Wah, itu anak baterainya terfull charge langsung. Ya, biar kita lebih dekat dengan anak, salah satunya ini. Nabi SAW ketika diberi hadiah, baginda bersegera untuk memakainya. Ketika seseorang yang diberikan hadiah menggunakan hadiah tersebut, kemudian orang yang memberi melihat hadiah tersebut digunakan, maka akan ada rasa senang. Sehingga di sini ada sunnah untuk membahagiakan orang yang memberi hadiah dengan segera kita menggunakannya. Jadi kalau ada yang ngasih hadiah ke kita, segera untuk memakainya. Apalagi itu hadiahnya dari anak kita gitu ya. Misalnya dia ngasih jam mainan dari kertas gitu ya. Bunda, aku bikinin jam buat bunda. Dari kertas ditempel pakai selotip misalnya. Pakai aja langsung. Wih, keren ya jamnya. Makasih ya. Ini hadiah buat bunda. Iya, keren kan? Keren. Ih, bunda seneng deh. Bunda simpen ya gitu. Jadi kita apresiasi atas segala upaya dia gitu. Meskipun hadiahnya mungkin sangat sepele gitu ya, tapi itu akan nge-charge penuh baterainya dia. Nah, yang tadi sudah ya. Tadi part 5. Sampaikan walau hanya satu ayat. Di sini dalam kegiatan saya ini saya ingin menyampaikan ayat untuk ayah bunda di sini. Untuk menjawab kegelisahan gitu ya. Nah, ini surat apa ini kok nggak ditulis ya? Ini Al-Baqarah 155. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wat thamarah wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan kami memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ya, cobaan ini sedikit kata Allah, sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Saya agak highlight buah-buahan di sini ya. Kenapa cobaan buah-buahan itu jadi sesuatu yang harus dituliskan dalam Al-Quran gitu ya. Kalau ketakutan oke lah, kelaparan oke lah, kekurangan harta oke lah, kekurangan jiwa oke lah. Kalau kekurangan buah-buahan ini kenapa ya kira-kira Allah menuliskan gitu ya? Kalau nggak ada buah-buahan aja harus jadi takut dan kita harus bersabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah bunda, kenapa ketika anak nggak mau belajar, apa yang kita takutkan? Takut dia nggak bisa, takut dia nggak naik kelas, takut dia nggak ngerti pelajaran. Takut apa? Kok sampai marahnya kayak gitu ke anak kita? Sampai kok ngebentaknya kayak gitu sama anak kita? Padahal anak kita lagi di charge, baterainya lagi lowbat. Kita sebagai orang tuanya bukan ngisi baterainya, malah makin bikin lowbat. Apa sih yang bunda takutkan? Setakut itukah anak kita nggak bisa mengikuti pelajaran di sekolah sampai kita rela berteriak kencang, kasar, bahkan tidak hanya kata-kata juga dengan fisik? Padahal Allah sudah menyampaikan, sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar. Jadi gimana kalau anak nggak mau belajar, nggak mau ngerjain PR, nggak nurut sama kita? Qalu,
innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita kesal sama anak, takut, marah, gak punya uang gara-gara PPKM gitu ya misalnya, gak bisa makan, qulu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita ketika takut, gak usah jauh-jauh, sudah Allah siapkan solusinya, yaitu kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini akan kembali sama Allah. Yang kita takutkan ini apa? Gak jelas gitu. Kadang kita nggak tahu takutnya kenapa harus ngebentak anak segitunya. Salah anak apa, di mana? Nah, sini sabar ada batasnya. Betul nggak? Yang tadi katanya kan sabar, kan disuruhnya kalau takut ini itu. Sabar ada batasnya, betul atau tidak? Enggak ya. Yang betul itu sabar pahalanya tanpa batas. Nah, disampaikan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Selama ini kita jadi ibu, jadi ayah, udah sabar atau belum? Ketika kita menyuruh anak kita untuk bersabar, gimana cara kita bilang sabar ke anak? Apakah dengan penuh kesabaran atau sambil berteriak, sabar coba? Kita bilang sabar, tapi ekspresi kita ngebentak gitu. Kita ngomong nyuruh sabar, tapi kita nggak nyontohin sabar sama anak. Sedangkan anak itu seringkali tidak mendengar ucapan kita. Anak itu lebih jago meniru semua perbuatan kita. Tidak ya bunda, jangan sedih kalau ada anak kita yang tidak mendengarkan ucapan kita. Tapi takutlah kalau anak kita meniru semua perilaku kita. Sering ya kita nyuruh anak sabar coba, tenang, tunggu. Tapi kitanya ekspresinya balik rangkung, balik urat di sini ngegorenteng gitu ya, nyuruh sabar, tapi kitanya, kamu bisa sabar nggak sih? Nah bunda nggak sabar. Nah, kalau dibalikin sama anak gimana? Jadi sebenarnya kita jadi orang tua itu, kita tuh udah punya anak, tapi mungkin kita belum pantas disebut jadi orang tua. Ya, itu yang sudah saya bilang, pemain sepak bola aja ada sekolahnya. Biar jadi pemain sepak bola yang hebat. Tukang masak aja ada sekolahnya biar jadi masakannya yang hebat, yang enak. Ada chef gitu ya, sekolah chef. Bahkan tukang beberes pun ada sekolahnya. Sekolah perhotelan itu kan cara rapiin spray, cara masang spray yang baik, itu ada sekolahnya. Sekarang kita jadi orang tua ngurus anak, ngurus titipan Allah, amanat Allah, asal tendang aja. Ngerasa jadi orang tua udah harus dihormati sama anak, karena ngerasa udah jadi orang tua, ego tinggi, kadang akhirnya bukan mendidik anak, jadi malah adu ego kadang ya sama anak itu. Kalau udah berantem sama anak, kita misalnya ada debat gitu ya, bukannya kita mendidik bagaimana cara bersabar, malah kita menunjukkan diri kita gitu, menunjukkan diri kita, jangan-jangan kita memang belum pantas jadi orang tua. Kita cuma baru pada tahap bisa punya anak, belum layak disebut orang tua. Anak kita itu nggak minta dilahirkan ke dunia ini, sama sekali nggak minta. Yang minta mereka hadir itu kita. Semenjak ijab kabul kan kita sih berdoa, ya Allah anugerahkanlah keturunan padaku. Yang minta anak lahir itu kita, bukan mereka yang minta. Apalagi mereka kalau bisa request gitu ya, mungkin mereka nggak pengen dilahirkan dari keluarga kita gitu. Mungkin dia nggak mau, ya Allah boleh nggak aku ganti orang tua? Gimana coba kalau anak kita udah minta kayak gitu? Ya, karena anak kita ngerasa nggak nyaman sama kita, karena kita nggak bisa tuh nge-charge baterai yang tadinya drop
kita bikin root terus kan sama anak lagi sedih, lagi bete, kecewa, bukannya di-charge sama kita orang tuanya, malah justru kita sendiri orang yang paling menyakiti dia gitu. Seharusnya kita menjadi orang pertama yang hadir, yang siap memeluk dia kalau dia bersedih, bukan justru orang yang paling menyakiti dia. Ya, mungkin itu saja dari saya. Jazakumullah khairan katsira. Silahkan ayah bunda kalau ada yang bertanya melalui Ibu MC. Itu aja mungkin Tehdi saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara kedengarannya. Masya Allah, Teh Ambar, ini ketampar-tampar rasanya ya, kebanting-banting jadi ibu, single parent pula. Masya Allah. PR-nya banyak sekali. Harus double Luar ya, biasa Teh, sekali, Teh. Iya, terima sekali Teh. Terima kasih banyak. Sahabat tadi udah nyimak ya gimana dalamnya, gimana bikin getarnya. Ternyata di balik kita menghadapi pandemi saat ini, tekanan di pekerjaan, tekanan ekonomi, banyak orang tua harus memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi ini ternyata PR besar juga, bahwa kita harus menjadi orang tua yang bahagia, malah harus bisa mendidik anak-anak kita, anak-anak di rumah. Karena itu yang jadi penerus harapan-harapan kita ya, cita-cita kita. Masya Allah, makasih Teh Ambar, nuhun ya. Buat sahabat-sahabat semua, mangga kalau ada yang mau bertanya, ini Matri udah main rasan aja, udah tahu, udah gatal ya pengen nanya ya. Boleh dibantu kalau yang mau bertanya silakan. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi, kita tanya jawab, nanti insya Allah Teh Ambar berkenan untuk menjawab ya. Karena ini memang penting. Banyak sebenarnya juga banyak pertanyaan, tapi kayaknya off the record, jadi japri kali ya. Mangga Kang Dani mau dibantu ya, yang raise hand boleh dinyalakan mic-nya untuk bisa langsung bertanya sama Teh Ambar. Mangga. Sama tadi ada yang masuk chat, nanti Dina bacain ya, dari Uni Una ya, Uni Una tadi nanya di kolom chat. Mangga Mas Tri. Cek tahu ada. Masya Allah, itu ada rendang Pak, bukan tahu. Teh Ambar, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patri, mangga. Mangga Teh Ambar, kebetulan kita satu angkatan di UPI juga ya, cuma beda jurusan gitu? aja. Betul, saya di jurusan apa? Saya PTK jurusan Ledeng Margahayu. Oh, saya Cahaya Ledeng. Saya di elektro, Teh Ambar. Oh ya, Masya Allah, geningnya. Jadi alhamdulillah dipertemukan di sini dalam acara tali kasih yang telah lama tak berjumpa. Ya alhamdulillah. Ini Teh Ambar, tadi yang disampaikan itu kan sangat berbobot sekali. Tentunya apa yang kami rasakan sebagai orang tua juga merasakan apa yang disampaikan tadi. Nah, ini saya mungkin simpel aja nanyanya. Ketika ini saya tidak bermaksud untuk menyindir salah satu pihak dan lain sebagainya, tidak ya di sini ya, tapi untuk diri pribadi. Sebaiknya nih, tadi kan disampaikan pemaparannya bla 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 bla. Nah, sekarang kalau saya terbiasa di teknik itu pasti ada troubleshoot ya. Kalau misalkan ada masalah A berarti harus B, ada masalah B berarti harus C dan lain sebagainya. Nah, di kala kita sedang stuck, katakanlah sampai pada titik puncaknya dalam menghadapi kondisi apapun lah itu, mau itu menghadapi anak, keluarga dan lain sebagainya, sarannya atau advice-nya itu sebaiknya untuk tidak menyakiti pihak manapun. Apa langkah yang sebaiknya ditempuh? Seperti tadi ya, kalau misalkan disampaikan itu, kalau kita sedang puncak-puncaknya marah langsung membentak anak, contohnya kayak gitu. Nah itu kan sesudah itu ada penyesalan tuh pasti setelahnya, gitu kan ya.
Karena di situ memang saya paham, di situ emosinya atau amarahnya itu sedang memuncak. Ketika kondisi, saya bukan orang psikolog ya, tapi karena bertemu dengan banyak pihak, kemudian mengalami sendiri, belajar juga di sana. Kebiasaannya kalau misalkan orang sudah mengeluarkan unek-unek, udah mengeluarkan energinya gitu kan ya, makanya kalau yang saya pelajari ketika kita dihadapkan atau berhadapan dengan orang-orang yang berenergi seperti itu, biarkan saja luap-luapnya keluar dulu aja sampai pol gitu kan kasarnya. Nah, hanya saja, bagaimana cara yang terbaik untuk menyalurkannya, jangan sampai ketika dia sudah sadar, ketika sudah plong, ketika sudah tenang, baru berpikir, oh iya ya yang tadi saya lakukan salah. Tapi kan seperti kita memaku di kayu gitu kan ya. Ketika kita minta maaf, oke, udah kecabut itu pakunya, tapi lubangnya masih ada kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kira-kira Di nih. screen saya nge-lag ya. Gimana Teh Ambar? Enggak, lancar. Muka saya nge-lag atau gimana ini? Enggak, lancar Pak, lanjut. Lancar ya. Barangkali gara-gara muka saya jadi nge-lag, ini yang lain semua. Gara-gara rendang meureun Pak. Gara-gara rendang. Aduh, Pak Tri ayah banget. Masya Allah. Jadi lapar ya. Ya, atau dah yang lain pada serius banget, atau yang saya mah tuh menawarkan ini kesegaran nih bagi yang sedang kelaparan. Itu aja mungkin Teh Ambar, kira-kira bagaimana tipsnya untuk bisa mengalirkan energi-energi itu agar tidak melukai pihak manapun, juga untuk kitanya pun juga enak di kemudian hari. Terima kasih waktunya, saya tunggu. Ini dapat door prize ya Pak Dodi ya? Dapat door prize katanya berapa? Mas 2 ton gitu? Iya, 2 ton sekalian. Alhamdulillah. Terima kasih Teh Ambar. Saya kalau kepanjangan itu sampai subuh. Makasih. Ya, mangga. Ya, makasih Mas Tri, nuhun. Ini sebelum ngejawab Teh Ambar, Jana mau sapa dulu. Ini ada yang masuk. Ada yang masuk kayaknya Ustadz Udin ya. Assalamualaikum. Oh, ada Ustadz Udin, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Aduh, jadi bagi keempat. Masya Allah, Apa kabar Pak Ustadz? Saya ganteng aja Pak Ustadz. Aduh, eta backgroundnya cik Allah ya Allah. Om Tri ya Allah. Oke, mangga Teh Ambar. Atur nuhun Teh Ambar, Masya Allah berkah selalu. Sudah mau sharing berbagi dengan keluarga besar kita ya, TPLC Bandung digawangi oleh ya senternya oleh Pak Ustadz Roni dan dikawal juga ketua dari PPLC-nya adalah Kang Dodi ya, Teh Diana. Iya. Atur nuhun, Masya Allah berkah selalu. Saya senang banget. Amin. Melihat di Korwil 5 ada Zoom dengan Teh Ambar dan saya sedikit baca profil beliau, Masya Allah. Atur nuhun Teteh sudah berbagi dengan teman-teman sekalian. Ini lagi berkumpul dengan keluarga besar juga di tebing tinggi Sumatera Utara. Masya Allah. Habis isi kelas PPA barusan jam 8 udah beres. Kita kumpul bentar bonding sambil menikmati menu makan malam. Inilah namanya keluarga, sahabat, sehingga kemanapun alhamdulillah disiapkan. Bahkan yang namanya keluarga hangat, berkah, dan bukan dianggap siapa-siapa, tapi bahagia Kang Lodis, berkah, Masya Allah. Makanya ya terus doana Ustaz ya. Apapun kebaikan. Atur nuhun Teh Diana, mangga dilanjut Kang Lodi ikut menyimak ya. Teh Ambar. Ya. Doana saling doa. Mangga Teh Ambar tadi Mas Ya. Pak Tri, soal tadi mencabut paku ya. Mencelupkan paku, mencelupkan naon ya bahasa Indonesia namanya susah nyari bahasa Indonesia di bahasa Sunda itu ya. Nah, ketika kita sudah menancapkan paku gitu ya pada pohon, pakunya sudah dicabut tapi bekasnya masih ada. Dan alhamdulillah kita bukan pohon, Pak Tri, kita mah manusia ciptaan Allah, insya Allah sudah seperti pohon. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di bukunya Mrs. Elliot itu yang melakukan percobaan kepada bayinya, dia menempelkan banyak alat di bayinya. Dia memantau bagaimana perkembangan gelombang sel otak ketika dia bahagia, ketika dia dibentak oleh ibunya, dan ketika ibunya minta maaf. Itu sel-sel otaknya
terjadi banyak perubahan. Jadi ketika dibentak memang pecah, rusak gitu, dan tidak bisa diperbaiki, sudah rusak. Dan ketika kita minta maaf, itu tumbuh saluran yang baru, muncul sambungan yang baru. Ya, jadi ini pertanyaannya mirip dengan Sai yang sebelumnya ya. Gimana caranya? Saya menjawab begini. Seperti hukum kekekalan energi ya, Patri, itu energi itu tidak bisa dimusnahkan. Energi itu hanya bisa berpindah dari satu energi ke energi yang lain. Jadi memang marah itu suatu energi ya Pak ya, suatu energi yang dirasakan dan kita tidak bisa menghilangkannya. Kita hanya bisa memindahkan menjadi energi yang lain. Salah satu caranya, waktu itu Teh Ica juga pernah tanya, jangan sampai kelepasan sama anak gitu ya. Saya ngasih urgent P3K-nya gitu ya. Kalau sudah tahu lah secara syariat mah kita sabar dan sholat gitu kan. Tapi kalau diibaratkan ketika kita sedang mual nih, ingin muntah seketika, udah sampai di sini sudah ingin ngaborolo, kita harus muntahkan itu kan. Karena kalau masuk lagi jadi penyakit. Nah, masalahnya adalah ketika kita mau muntah, jangan ngaborolo di mana wae. Jangan di tengah meja makan. Cepat lari ke kamar mandi, muntahkan di kamar mandi. Kalau saya gitu ya, misalnya udah sepanang sampai ke atas keselnya sama anak gitu ya. Kak, tunggu ya. Bunda mau ke kamar mandi dulu. Stop aja bilang gitu. Jangan nambah kata-kata. Tutup pintu kamar mandi. Di dalam kamar mandi mah arek utah, mau ngosokan WC gitu kan, mau bersihkan WC. Yang penting energi marah kita keluar tersalurkan. Kamar mandi sudah bersih sugan ya. Kosrok ya terus bersihan gitu sampai energinya habis. Nah, setelah kamar mandi bersih, kita ambil wudhu lanjutkan sholat. Mungkin itu teknik P3K yang saya ngarang-ngarang ya, nggak ada landasan eksperimennya gitu. Tapi kalau saya seperti itu, ketika kita benar-benar tangan nih, udah pengen, rasanya gimana gitu ya, menyakiti orang lain, gitu, menyakiti anak apalagi. Saya bilang, Bunda kamar mandi dulu, tunggu ya. Lebih baik gitu, kamar mandi aja. Segera salurkan, segera muntahkan energi negatif itu. Karena kalau energi negatif di dalam itu, tahan itu, ini ada Umi Suci di sini, Masya Allah. Itu kurang baik gitu kalau terus dipendam. Itu tahap pertama. Daruratnya P3K-nya kalau saya sebut. Habis kamar mandi bersih, kita udah capek ya ngosrekan WC gitu kan. Padahal udah bersih gitu, udah pintu, kita ngosrek ya terus energi marahnya belum hilang nih. Di situ kita wudhu, kita sholat. Insya Allah lebih tenang dan kamar mandi lebih bersih. Mungkin itu Patria. Dan alhamdulillah kita bukan batang pohon, kita manusia. Insya Allah mual tapakan kalau kita kembali mengambil hati anak dengan meminta maaf. Dan itu tersambung lagi saraf-sarafnya. Insya Allah tidak akan berbekas. Dan nanti ada teknik selanjutnya ada di self healing mungkin ya untuk anak. Bisa ke Umi Suci. Iya. Baik, Kak Mbak, terima kasih. Ini sebelum ke yang raise hand udah ada 3 orang yang raise hand, tapi tadi pertanyaan dari Una yang masuk di kolom chat. Beliau bertanya katanya kalau punya anak laki-laki susah dipeluk dan dicium, apalagi udah di atas 7 tahun, itu solusinya gimana ya? Karena ya memang begitu ya, beberapa anak laki-laki udah ada rasa segan, rasa risih dipeluk-peluk sama orang tuanya. Tapi malah di kolom chat berikutnya dia bilang ada juga anak laki-laki yang masih manja bergelayotan sama emaknya gitu karena saking udah 10 tahun ya. Mangga Teh Ambar boleh dikasih penjelasan. Nah, ini tadi berkaitan dengan baterai yang kedua, sentuhan fisik. Jadi untuk putranya Uni itu berarti mungkin dia baterai primernya bukan sentuhan fisik, makanya dia susah dipeluk, nggak mau dipeluk, kurang suka dia. Apa sih ini Bunda peluk-peluk aku? Apa sih Umi peluk-peluk aku gitu? Risih gitu dia. Karena bukan itu baterai primernya. Kita harus tahu mungkin dia baterai primernya kata-kata pendukung, senang dipuji, senang disupport dengan kata-kata, atau misalnya baterai primernya hadiah gitu. Dia lebih senang kalau dikasih hadiah. Nah, jadi ketika kita maksakan pengen meluk, kalau emang anaknya bukan baterai primer, atau misalnya baterainya lagi penuh gitu ya, nggak perlu itu, ya memang kita jadinya anak tuh risih. Ih, Bunda apa sih peluk-peluk gitu ya. Atau misalnya tadi ada baca putra siapa tadi yang 10 tahun itu? Teis ya? Nah, anak saya 10 Teis ya, betul. Anak saya 10 tahun masih suka gelendotan. Malah dibilang, ih jangan gitu, atuh malu udah gede. Nah, itu jangan gitu Teh. Itu bagi anak yang baterai primernya sentuhan fisik,
kalau digituin sama kita, ditepis sama kita, aduh dia sedih banget, sakit hati banget. Padahal dia lagi butuh di charge itu baterainya, dia lagi low bat Tuhan fisiknya. Dia memeluk kita itu dia dalam rangka mau nge-charge dirinya itu baterainya si charge. Sama kita ditepis, apa ih malu udah gede. Aduh itu sedih banget anak kayak gitu. Jangan kayak gitu lagi. Itu peluk aja udah, walaupun misalnya kitanya juga yang risih, kan aja peluk. Dia lagi mau nge-charge diri. Kan kita peluk tambah usap ya sayang. Dia lagi mau apa? Dia paling cuma perlu 5 menit paling meluk kita. Udah ke-charge, seret, udah. Dia juga udah nanti pergi sendiri. Jadi kalau anak yang baterai fisiknya sentuhan fisik, baterai primernya sentuhan fisik, itu pasti gitu, minta peluk, minta diusap, minta cium. Anak saya nih yang 7 tahun yang besar, kalau mau tidur harus selalu pegang tangan. Kalau tidur sama saya, dia harus pegang tangan. Kalau tidur sama ayahnya, harus diusap-usap dulu. Jadi memang dia baterai primernya itu. Walaupun kita mungkin, kita juga udah ngantuk gitu ya, kadang musap-musap punggungnya teh capek gitu. Kadang kita udah tidur duluan, dia masih belum bangun, musap-musap lagi gitu kan. Ya itu memang dia kalau lagi manja gitu berarti baterai primernya itu dan sedang kosong, perlu dicas. Dan kita jangan menepis gitu loh, sakit hati banget itu anak kayak gitu digituin. Ya mau peluk ibunya, jangan udah gede, aduh sedih banget itu. Yang gitu lagi Teh ya, dipeluk aja sekarang, nanti setelah ini langsung. Ya Teh Di nggak like ini. Oh ya udah, oke. Kayaknya sinyalnya nggak stabil ya. Bismillah, mudah-mudahan lancar sampai selesai. Makasih Teh Ambar. Ini saya sekarang Diana kasih kesempatan yang resen ya. Ada Teh Eli sama Teh Rizka. Diana kasih waktu untuk bertanya. Boleh siapa dulu? Mangga. Aku. Assalamualaikum. Rizka, waalaikumsalam dari Sukabumi ya. Ya betul. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah tadi Kang Dodi nge-share itunya linknya, jadi alhamdulillah bisa ikut. Dan kebetulan alhamdulillahirobbilalamin temanya tuh benar-benar menyentuh banget gitu ya. Pas barusan langsung masuk, aduh udah langsung kena banget. Apalagi kan saya punya anak baru 1, alhamdulillah dikasih amanahnya baru 1 dan usianya 9 tahun. Dan anak saya itu kan alhamdulillah anaknya itu super aktif gitu ya. Dan saya tuh termasuk orang tua yang overprotected mungkin ya, karena belajar dari pengalaman, jadi kan banyak banyak inner child gitu lah ya, dulunya itu banyak inner child dalam hidup saya. Nah menjadi saya tuh protect banget sama anak saya, tapi kadang anak saya yang saya suka arahkan, misalkan kamu nak harus les ini loh, kamu harus les ini loh nak gitu. Kan kalau saya jadi orang tua itu ingin yang terbaik untuk anaknya gitu kan ya. Tapi si anak kadang-kadang suka mulai protes gitu nih. Jadi Teh Ambar itu kira-kira itu enggak ya gitu, salah enggak ya gitu perilaku saya. Saya tuh belajar dari istilahnya pengalaman hidup gitu ya sama orang tua, misalkan dulunya tidak didukung gitu, punya segudang prestasi tapi istilahnya dulunya tuh tidak didukung gitu oleh orang tua saya. Jadi orang tua saya salah nggak ya gitu perilaku saya. Saya tuh belajar dari istilahnya pengalaman hidup gitu ya sama orang tua, misalkan dulunya tidak didukung gitu segudang prestasi tapi istilahnya dulunya tuh tidak didukung gitu oleh orang tua saya. Jadi orang tua saya salah nggak ya gitu perilaku saya. Saya tuh belajar dari istilahnya pengalaman hidup gitu ya sama orang tua. Ya baru tidak didukung gitu. Kenapa ya? Kenapa ya ngulangi gitu? Sok lanjut Teh. Ya. Tapi Teh Ambar udah nangkep ya pertanyaan ya, dari. Terus anak saya nih sekarang gara-gara sekolah online, gitu kan. Anak saya itu kan laki-laki. Anak saya tuh minta pindah ke pondok Teh. Jadi saya tuh sebagai ibunya belum bisa melepas gitu anak ya usia 9 tahun gitu ke pondok. Kira-kira menurut Teh Ambar gimana ya gitu yang baiknya? Makasih ya Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi mungkin ya pengaruh inner child juga baik secara langsung atau tidak pasti kepengaruh kayak ke kita gitu ya. Gimana pola asuh orang tua kita. Kalau yang tersimpan di alam bawah sadar gitu ya, meskipun mungkin kita udah oh iya orang tua juga niatnya baik. Tapi di alam bawah sadar juga kita nggak memungkiri
kita punya satu kekesalan sama orang tua. Betul ya Teh? Betul nggak? Tuh, dan itu mungkin munculnya tiba-tiba. Kadang anak berperilaku sedikit aja salah, kita bentaknya kelewatan. Padahal sepintas itu kesalahannya teh pira gitu ya, cuman mau dipikir-pikir mah, aduh naon sih tidak gitu kan. Tapi kita ngebentaknya luar biasa, bahkan sampai keluar kata-kata kasar dengan tatapan mata yang bari melotot, bari tatapan yang mungkin tidak akan dilupakan oleh anak kita seumur hidup. Kalau orang tua kita pernah menggoreskan paku di hati kita, kita jangan goreskan lagi paku itu ke anak kita. Tadi misalnya niatnya baik, ingin anaknya les ini itu segala macam gitu ya, yang teteh mau. Karena takut begini begitu gitu kan. Seperti yang tadi disampaikan, ketika kita takut, Allah uji dengan sedikit ketakutan, sedikit di situnya. Qulu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semuanya punya Allah dan akan kembali sama Allah. Nah, kenapa tadi anak sampai muncul pengen ke pondok? Ini saya bukan judge ya, bisa jadi gitu ya. Memang anaknya ingin ke pondok, atau misalnya dia nggak pengen dekat dengan orang tuanya, karena dia nggak mau dengar bundanya ngomel terus, ayahnya marahin terus, bentak-bentak terus gitu. Daripada dibentak terus tiap hari, misalnya saya mending ke pondok aja, bisa bebas, nggak dengerin lagi omelan bunda misalnya. Ada dua alternatif, tapi insya Allah mudah-mudahan keinginan dia yang ke pondok itu benar-benar dia pengen mondok. Kalau memang dia benar-benar ingin mondok, itu tulus dari dia pengennya begitu, tanpa ada embel-embel lain, ya memang sebaiknya kita support. Jarang-jarang anak yang pengen mondok gitu ya, orang tua pengen anaknya mondok tapi anaknya nggak mau. Ini anaknya udah pengen mondok, ya alhamdulillah kita support, kita dorong. Kalau di pondok memang tempat terbaik untuk dia, dimana setiap pagi siang sorenya dipenuhi dengan kajian, itu sudah pasti lingkungannya baik. Tapi masalahnya adalah, benar nggak nih anak kita pengen mondok gara-gara benar-benar pengen mondok? Atau jangan-jangan gara-gara nggak mau dekat sama kita, gara-gara dia udah risih banget sama kita, udah nggak bener lagi kita ngomel ini itu, setiap hari marah-marah, setiap hari ngebentak-bentak, nggak pernah bener saya di mata bunda itu, nggak pernah kepake sama bunda itu. Jadi kita cek selama ini kita nyuruh anak itu sudah dicas belum baterainya. Nyuruh anak les ini itu kita sudah penuhi dulu belum tangki cinta. Jangan-jangan ketika anak perlu di-charge sama orang tuanya, yang kita lakukan bukan nge-charge, tapi malah sengaja bikin lowbat. Ketika anak kita dipeluk, kita bukannya memeluk, malah menepis. Anak cari nyari kebahagiaan di luar. Kan fitrahnya manusia itu mencari kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan. Kalau dia nggak dapatkan di rumah, dia cari keluar. Kalau dia tidak mendapatkan pujian dari orang tuanya di rumah, dia akan mencari pujian di luar. Ya, kalau di luar itu temannya, kalau yang memujinya itu orang yang baik, dia akan lebih nurut sama orang yang sering memujinya. Dia akan lebih nurut sama orang yang berpihak sama dia. Dan itu yang harus kita pelajari. Kita lihat baterai anak kita, baterai primernya yang mana. Kita full charge dulu di situ. Paling tidak 2. Nggak usah 5-5-nya, karena kalau 5-5-nya repot juga. Paling tidak 2, kita harus tahu baterai primer anak kita yang 2. Pertamanya itu apa? Yang primernya. Paling nggak juga 1 lah kita punya. Dia senang dikasih hadiah. Kita sekarang full kasih hadiah dulu, senangin dulu. Kalau kita mau minta nasihat apa-apa, kalau mau ngasih nasihat apa-apa, kasih dulu hadiah. Penuhi dulu. Cas dulu baterainya sebelum kita menasehat. Ditanya lagi kalau misalkan anaknya mau ke pondok, itu benar-benar ke pondok, ya oke, support. Tapi kalau alasannya yang kedua, kita yang harus ekstra bekerja, nge-charge full ke 5 baterai ini. Penuhi tankinya, baterainya penuhi. Banyakin peluknya, banyakin ngucapin sayang. Tiap hari bilang, kalau anak yang baterainya itu kata pendukung, sering-sering bilang sayang sambil itu, bunda sayang kakak, bunda sayang adik. Dengan ucapan seperti itu baterainya ke-charge. Kalau baterai udah penuh itu, kita mau nurut apa, nasihatin apa, itu anak nurut. Gak banyak drama dan gak banyak segala macam. Ya, tangki cintanya bocor, lama-lama habis dan kering, betul. Jadi, kalau kita sebelum apa-apa, pokoknya penuhi dulu
baterainya. Pastikan dulu masalah salah dan benar harus bagaimana, balik lagi ke anaknya ditanya penuhi dulu baterainya. Itu aja mungkin Teh Rizka kurang lebihnya. Masya Allah, gimana Teh Rizka? Mudah-mudahan bisa tolong ya penjelasan dari Teh Ambar. Ini Diana jadi slow respon karena sepertinya sinyal di sini kurang bersahabat, tapi sama-sama masih bisa nangkep. Alhamdulillah, saya juga kesempatan sekarang ini mau menyapa sahabat-sahabat yang ternyata ada menyimak di channel YouTube kita ya. Terima kasih. Ada Pak Ismail juga. Udah lama nih nggak ngobrol sama Pak Ismail. Ada Teh Siti Homsana, ada Alfa Budi Talia. Terima kasih telah menyimak melalui YouTube. Jadi selain melalui Zoom meeting, kita juga buka di channel YouTube. Nanti mungkin dari admin bisa kasih tahu atau di setiap acara pasti di-sharing link YouTube dan link untuk Zoom Meet-nya. Dan serunya di Zoom Meet malam ini, barakallah, karena ternyata sesuai dengan kajiannya, ini kan sa'i profesi ya, kita bersa'i sesuai dengan profesi kita. Tapi ruang diskusi ternyata ada Umi udah selalu mengingatkan dengan semua ilmunya. Mungkin suatu saat Umi Suci juga isi di Jumit kajian sa'i profesi di Antos pisannya Umi ya, di tengah-tengah kesibukannya beliau yang begitu padatnya. Dan terima kasih buat sahabat semua. Satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri acara kajian malam ini, dan ada beberapa pengumuman dari PPLC Bandung. Teh Lilis tadi yang udah ngeraih hand, mudah-mudahan nanti cangkel Teh Lilis punten pisannya. Enggak, masih semangat. Insyaallah. Mangga Teh Lilis ya. Ya, bismillah. Assalamualaikum. Terima kasih untuk kesempatannya. Masya Allah Teh Ambar. Ini kalau misalnya kelihatan secara ini gitu ya, kayaknya ini pipi teh udah gemep ditampar-tampar sama Teh Ambar. Ya intinya saya kurang bersyukur aja gitu. Saya punya anak 2, tapi yang lebih ditekankan dulu saya yang pertama karena takutnya ya satu-satu dulu gitu. Anak saya tuh ya baterainya dia seneng kalau misalnya saya bicara, AA hebat gitu kan. Terus kalau misalnya dia apa-apa, ibu minta tolong Bu, pengen makan tapi pengen diambilin, saya suka bilang, karena udah gede gitu kan. Saya masih takut nantinya dia jadi manja gitu, tapi ternyata enggak kan, kata Teh Ambar gitu. Terus dia tuh bahkan tadi aja setelah maghrib, maghrib dulu gitu kan, iya sok tapi minta cium dulu gitu kan. Itu nyodorin pipinya aja gitu ke saya tuh, nyodorin pipinya. Kalau udah dikasih ya memang udah dia berlalu begitu saja gitu kan. Ya memang termasuk memang pas saya lihat ini itu anak saya 5-5-nya gitu, memang harus saya penuhi, karena kalau ada satu yang tidak dipenuhi dia tuh manyun gitu, sensitif banget gitu dia tuh, sampai ya hal-hal kecil tuh dia nangis. Saya sering sih, kamu tehnya laki-laki nangis, cuman alhamdulillah terima kasih di sini juga banyak guru, ada Ustadz Dudin ya yang selalu inilah banyak mengajarkan banyak hal gitu kan. Terus Umi Suci juga gitu kan, sering saya tuh ketampar-tampar sama Umi juga, yang akhirnya senjata saya tuh memang ke anak memang cukup loving kindness aja gitu kan. Nah tapi sekarang yang bikin saya khawatir itu anak saya tuh kalau misalnya apa-apa, terus saya bilang gini, kayaknya ibu nggak suka deh gitu. Kalau saya bilang gitu, dia bilangnya gini, ya udah deh minta maaf, terserah ibu aja mau gimana. Nah ketika dia bilang terserah ibu, maka malah saya yang jadi, nah ini kenapa gitu, takutnya tuh anaknya jadi down gitu ya, mematahkan dia gitu. Terus ini yang saya sering juga ke teman-teman, anak saya tuh sensitifnya gini, kalau lagi ngaji gurunya menjelaskan tentang misalnya hal-hal yang mengerikan, terus membahas surga dan neraka, dia tuh udah keluar aja dari itu tuh, dari majelis tuh, nangis aja meluk saya gitu. Tapi saya paham kalau dia lagi ngaji tiba-tiba datang ke saya terus nangis, pasti gurunya lagi ngomongin hal-hal yang ya surga neraka misalnya, terus setan yang kayak gitu-gitu gitu. Nah dari situ saya
apa karena memang kesalahan saya ya gitu. Salah saya tuh ya saya merasa salah saya tuh memang banyak ke anak gitu, banyak marah, banyak ngebentak gitu. Tapi saya belum paham betul gitu, harus mengembalikan apakah kesensitifan anak saya itu memang fitrahnya seperti itu dan harus saya syukuri, sayanya harus seperti apa menghadapi itu gitu. Jangan sampai kesensitifan itu tuh justru menjadi bumerang buat saya, padahal itu suatu anugerah dari Allah gitu. Kayak tadi Umi Una gitu kan bilang anak saya 7 tahun gak mau dipeluk, Ari anak saya 10 tahun masih nempel-nempel. Nah itu kan udah betul-betul kesalahan saya gitu. Jadi itu Teh Ambar, mohon pencerahannya supaya saya lebih baik lagi menghadapi anak, harus seperti apa, jangan sampai anugerah yang Allah berikan sayanya salah merespon gitu. Itu aja Teh Ambar, hatur nuhun. Ya. Langsung jawab tadi. Teh Ambar. Ya, siap langsung. Oke, kalau misalnya tadi Putri Teh Elis tiba-tiba datang nangis gitu ya. Yang harus kita lakukan sebagai orang tua itu yang pertama, apapun yang dirasakan, yang dialami oleh anak, kita terima dulu. Itu yang penting ya. Jadi misalnya ketika anak datang nangis, misalnya kita langsung bilang, cek gitu wae nangis atau punya satu kudu. Itu kan langsung dapat ignore ya dari kita. Jadi walaupun misalnya dia lebay gitu ya, katakanlah gitu aja nangis, tapi kita tetap terima dulu. Misalkan kalau dia pengen peluk, kita peluk aja dulu. Misalkan dia ngomong diam gitu ya, ya udah kita peluk aja diam. Self talk-nya di dalam hati. Kalau misalkan anak kita belum mau mendengarkan kita, udah peluk aja diam. Kita sampai berdoa di dalam hati. Terima aja dulu. Dan yang harus kita respon adalah perasaannya. Sebelum kita menasihati dia, kita respon dulu perasaannya. Kalau kita lihat dia nangis, kita respon, kakak sedih ya. Jangan ditanya, kenapa? Nah, karena keberkaitan dengan otak kiri itu kan otak berpikir, otak kanan otak emosi. Nah, emosi itu, sedih itu adanya di otak kanan berarti kan. Ketika anak sedang menangis, yang aktif itu otak kanannya kan. Nah, jangan ditanya, kenapa? Kalau ditanya kenapa, itu ranahnya otak kiri, otak analisis. Jadi mau nyambung. Jadi kalau ada anak yang nangis ditanya kenapa, biasanya dia diam nggak pernah jawab. Data nyambung yang dia aktif otak kanan, kita nanyanya dari otak kiri. Akhirnya tersinkron gitu ya, kajiin. Jadi yang harus kita respon adalah bagian otak. Karena otak kanannya yang sedang aktif, lagi sedih nih. Sedih ya, kakak, adik sedih ya. Sedih. Gara-gara dengerin Pak Ustadz tadi ini, jangan ditanya dulu kenapa-kenapanya, karena dia masih belum mau ngomong ya. Masih belum mau menganalisa, belum mau menjelaskan secara rinci. Otak kirinya masih belum mau diaktifkan. Dia masih sibuk di otak kanannya, sedih, takut gitu kan. Mungkin dia cerita tentang neraka, tentang setan, itu ada ketakutan di dalam dirinya. Di otak kanannya yang bekerja. Dan kita masukin dari otak kanan juga. Jadi jangan sampai salah lagi nih kita merespon gitu aja nih, nangis, nggak kayak gitu meren. Berarti kan kita tidak diterima. Kita dengarkan dulu sedihnya apa, bagaimana. Nah, kalau kita sudah tahu, oh sedihnya begini, kita masuk ke level anak, berpikir anak. Kan ego itu level itu ada level orang tua, ada level anak. Kalau kita ngobrol dengan level orang tua di atas, level anak di bawah, kita kesini pun nggak akan nyambung, nggak ketemu. Jadi ketika ngobrol itu kita turunkan level berpikir kita, level emosi kita setara, turunkan biar sama-sama aman. Ya sudah siun bun ngomongin neraka, misalnya aku tuh takut kena api. Oh takut ya kalau kena api misalnya. Iya ibunda juga takut ya kalau misalkan neraka gitu. Jadi kita ikutin aja pola berpikirnya dia gimana. Jadi jangan langsung dikat, tuh gitu wae misalnya. Jadi apapun yang dia pikirkan, misalnya takutnya kenapa nih, kita cari tahu dulu. Kita ikuti. Gitu ya. Sudah kita dapat klik ketemu titik temunya, sudah ketemu kan, kalau kita mau gusur ke atas, nah enak ngebawanya kalau kita sudah setara gitu. Jangan sampai kita di atas pengen narik-narik ya mau ketarik. Kita makin tinggi budak mata nuturkeun, makin kesel nanti. Ketemu. Jadi turunkan dulu levelnya, kita terima dulu semua kondisi anak. Terima aja. Untuk semua kasus itu apapun yang dirasakan anak kita terima. Kita ikuti dulu, jangan langsung misal, bun anak aku sukanya misalnya artis Korea, gimana ya, itu kan tidak sesuai syariat misalnya.
Jangan langsung bilang, itu mudah nonton gitu, haram. Nah, nggak kayak gitu juga, apalagi anak remaja. Beda itu, langsung diberontak, ngebantah dia langsung. Kalau perlu kita ikut dulu, lihat dulu, nonton dulu tuh film Koreanya, artis Koreanya, lihat dulu. Kita masuk dulu ke dunia anak, cerita dulu apa nih yang disukai anak misalnya. Misalnya, oh sosok artis ini misalnya dia sayang sama ibunya. Nah, oh berarti dia menyukai artis Korea itu karena dia sayang sama ibunya. Nah, masuk dulu ke situ, biar ngobrolnya nyambung dulu. Oh si ini teh gini ya deh ya. Ya gini bun, jadi ngobrolnya nyambung dulu nih. Bondingnya dapat dulu. Kalau bonding udah dapat, kita mau narik ke sini, narik ke sana, itu lebih enak. Jadi jangan langsung perilaku anak itu jangan gitu, salah, enggak. Jadi kita masuk dulu ke dunianya, baru udah dapat keikat nih bondingnya karena dia udah percaya sama kita. Oh ya si bunda juga ngerti, nyambung diajak ngobrol teh. Kita jadi mengerti nih, bunda itu paham nih yang aku rasain, bunda mau menerima ketakutan aku, baru dia mau ke-charge dia baterainya, baru mau. Jadi jangan langsung di-cut sesuai keinginan kita, pola pikir kita. Udah belum nyampe atau pikiran anak sama kitanya yang turun dulu. Itu mungkin kurang lebih teis ya. Jadi iya, teis, mudah-mudahan kebantu ya. Semua kebantu. Kebanyakan memang emak yang punya masalah seperti ini ya. Walaupun bapak-bapak juga pasti mulai tercabik-cabik hati dan pikirannya. Kalau enggak mah tentu ingin we Kang Doni manyanya. Makasih Kang Dodi udah di kesempatan ini ada kajian SAI profesi, kajian yang bagus banget karena ternyata memang perlu. Seperti tadi saya bilang, Umi Suci di Antos waktunya kasih kajian buat kita juga. Dan untuk selanjutnya karena ini ternyata jam 10 ya, tapi jam 10 kurang, tapi kalau udah ngomongin tentang dunia anak, tentang dunia emak-emak, nggak akan habis sampai subuh ya, Teh Ambar. betul. Ini tadi ada PPLC kan ngasih challenge ya di SAI profesi ini. Tadi nanti dijelaskan juga langsung sama Kang Dodi. Mungkin nanti admin juga bakal nge-share di kolom chat seperti apa, nanti hadiahnya apa. Nggak baik kita mah klaim ke Kang Dodi sama ke panitia. Oke, waktunya Kang Dodi mangga, mungkin ada program-program lanjutan setelah saya profesi dari Teh Ambar ini tentang parenting, udah berapa kali berlangsung, minggu-minggu berikutnya mungkin ada jadwal siapa, boleh jadi agendakan. Mangga Kang Dodi waktunya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan Budiana, Teh Ambar juga, Masya Allah. Kali keduanya ini pasti kalau melihat lagi otak kita reptil apa mamalia atau apa tadi Teh satu lagi primata. Aduh jadi Teh ya jangan sampailah kita ke reptil terus gitu, Masya Allah. Jadi alhamdulillah ini adalah kajian SAI profesi ini memang kita fasilitasi untuk bukan pengurus saja ya, karena kebetulan kalau memang Teh Ambar itu kebetulan pengurus PPLC juga, tapi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman alumni atau siapapun yang ingin mewakafkan ilmunya dalam halnya bersai dalam profesi yang dimiliki, insya Allah kita akan memfasilitasi, dan tentu saja ini juga didukung oleh IOA Center Bandung tentunya, karena jujur saja untuk mencari slot link Zoom ini juga kita agak keteteran karena full banget dari pusat pun ya, dari PPA. Link Zoom itu teras pun mau pagi mau malam mau ada bill live, Masya Allah pokoknya. Tapi insya Allah kita tetap akan masuk di SAI profesi ini. Alhamdulillah secara keilmuan Teh Ambar juga udah 2 kali, Umi waktu itu sekali ya. Nanti Umi akan ada dapat lagi, ketemu lagi sama Umi Suci di materi hipnosis untuk anak. Wah Masya Allah ya. Itu nanti juga kita ada pemateri juga, Bu Iis, psikolog juga, parenting anak juga, insya Allah itu nyambung semua lah insya Allah ya. Nanti kita akan share ke depannya, karena hanya menunggu jadwalnya saja pematerinya kapan bisa gitu ya. Dan ini tentu saja jauh banget dibanding saya waktu kecil mungkin ya, karena tinggal di kampung ya, ilmu-ilmu seperti ini nggak dapet gitu. Jadi ini untuk kesempatan buat kita sebagai orang tua tentunya ya, bisa membandingkan dulu zaman kita seperti apa, sekarang ada ilmu-ilmunya Masya Allah ya, masa kita nggak bisa nerapin gitu ya sambil kita belajar.
Begitu kurang lebih untuk kajian saya profesi ini, tapi tidak hanya untuk parenting saja. Apapun teman-teman punya keahlian, ya, bisa hubungi kami di PPSI Bandung di divisi pembinaan itu ada Bu Hesti ya, di all group ada nomornya. Misalnya Bu Hesti, saya ingin ikut bersai profesi saya, mengenalkan misalnya bisnis atau apapun ya, itu boleh ya. Insya Allah semoga Allah ridho begitu. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Teh Ambar ya. Ditunggu ya Teh jadwal berikutnya, karena ini berlanjut nih, nggak selesai mau kayak gini ya, karena itu tadi nggak ada sekolahnya orang tua itu ya, tapi akan terus bertambah gitu. Apalagi ya kayak saya dulu ya, mungkin waktu kecil menghadapi guru BK itu kan malah takut ya kan. Nah Bu Ambar ini adalah guru BK ya, itu di MGPK di Nahi, pokoknya udah nasional insyaallah. Juga terima kasih kepada Ustadz Udin yang menyempatkan hadir setelah ngisi kelas di Tebing Tinggi, Masya Allah ya. Kemarin habis ngisi virtual Zoom dulu, kita jalan-jalan manasik sama Ustadz Udin, terus beliau langsung terbang ke Tebing Tinggi ke Medan ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz sudah hadir dan sedikit memberikan ujangan. Nah untuk terakhir insya Allah sebelum closing statement dan doa dari Teh Ambar, ini saya ketik di chat ya. Silakan untuk yang bisa membuat resume terbaik atau poin-poin apapun, semoga bermanfaat untuk yang tidak hadir hari ini. Karena insya Allah reply-nya kita bisa lihat di YouTube IOA Bandung ya. Ketik saja IOA Bandung YouTube-nya, itu kita reply-nya ada insya Allah. Dan boleh posting resume kajian malam ini di IG aja ya, IG aja tag @PPA Bandung, tag juga akunnya Teh Ambar, follow juga, dan akun saya biar nanti kita hubungi siapa pemenangnya terbaik insya Allah. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga kedepannya Allah istiqomahkan, Allah ridho dengan acara kita seperti ini ya. Karena waktu juga udah mau jam 10 ya. Ya. Saya kembalikan ke Teh Diana, Bu Diana malam ini. Semoga bisa kita closing statement dari Teh Ambar dan juga sekalian tutup. Terima kasih Bu Diana, sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Kang Dodi udah kasih kepercayaan ke Diana menggawangi kajian malam ini. Sebelum ditutup sama doa, sama Diana mohon izin Teh Ambar bisa ini kita doa bersama ya, berhubungan dengan parenting ini. Kita sebagai orang tua pasti punya banyak doa, punya banyak harapan untuk kita juga sebagai orang tua diberikan kekuatan, kesabaran, dan kemampuan juga untuk anak-anak kita, anak didik kita, untuk semua sahabat-sahabat. Terima kasih. Sebelum nanti Diana juga tutup, Diana juga mengucapkan terima kasih pada Great Bandung, IOA Club, IOA Gold, dan Yayasan Abu Yatama Indonesia Cabang Bandung yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kajian saya profesi. Mangga Teh Ambar dipimpin untuk berdoa. Ya, terima kasih Teh Di. Mungkin sebelum berdoa tadi Kang Dani teh ada yang mau sedikit, katanya pengen dilihatin ada video katanya sedikit. Nah. Oh, mangga, iya betul. Iya katanya boleh. Mau ada ini saya masih betah. Enggak, iya. Saya baru bikin TikTok kemarin, baru bikin gitu ya videonya dia tentang parenting juga. Salah satu upaya untuk menurunkan level kita ke anak-anak muda. Jadi kita media itu harus bermanfaat lah, semua media biar kepake gitu. Coba Kang Dani boleh? Tadi katanya udah minta video. Ucapan orang tua yang dibenci sama anak. Yang pertama, cepet dong. Yang kedua, kenapa kamu gak seperti dia? Yang ketiga, jangan nangis. Yang keempat, diam, jangan ganggu. Yang kelima, masa gitu aja gak bisa? Masya Allah. Itu aja Kang Dani, satu aja. Ya, jadi memang seringkali kita ya. Ya, boleh di follow itu TikToknya baru, yang punya TikTok boleh. Jadi kita ada media itu jangan cuma dilihat negatifnya, justru kita harus strike balik ya sama hal-hal. Gue banget semua itu Teh Ambar. Insya Allah enggak ya nanti mah ya. Oke, kita tutup aja closing statement tadi. Ya.
closing dan doa teh mangga. Oh, sekalian doa. Oke. Kang Dani boleh rada diputar ini. Enggak, Kang Dudin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kang Dani. Ya, di penghujung acara kita malam ini, kita pejamkan mata, kita rendahkan hati kita di hadapan Allah, tundukkan pikiran kita. Mungkin selama ini kita sudah banyak lelah, banyak capek mengurus anak gitu ya, menjaga titipan Allah. Kita seringkali merasa gagal dalam membersamai, menemani anak kita tumbuh, berkembang. Seringkali kita ingin menyerah, sepertinya kesalahan yang sama terus berulang. Bahkan kita sendiri lelah dengan kesalahan yang kita lakukan berulang-ulang sama anak kita. Malam ini, setelah ada ilmu baru yang kita dapatkan, betapa kita melihat banyak kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat, banyak kezaliman yang kita lakukan kepada anak kita sendiri. Bahkan anak kita menerima rasa sakit hati yang teramat sangat dari orang yang terdekat dengan dia, yaitu orang tuanya sendiri. Anak kita menerima banyak cercaan, makian, ungkapan kata-kata kasar, bahkan dari orang-orang yang seharusnya paling menjaga dia. Tapi justru orang yang paling menyakiti. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sungguh kami orang-orang tua yang belum layak disebut orang tua, ya Allah. Sungguh kami orang tua yang banyak lalai. Seringkali kami memaksakan kehendak kami pada anak-anak kami untuk menjadi anak yang kami mau, bukan menjadi anak yang Engkau mau, ya Allah. Ampun ya Allah. Ya, orang-orang yang sering memaksakan kehendak terhadap anak-anak kami, ya Allah. Padahal Engkau tak menginginkan hal itu, ya Allah. Seringkali kami tidak sabar menghadapi sikap-sikap mereka, ya Allah. Seringkali kami meminta mereka untuk bersabar, tapi kami lupa mencontohkan bagaimana kesabaran itu harus dilakukan, ya. Seringkali kami memohon kepadamu, meminta anak yang soleh, tapi kami tidak pernah berdoa, meminta diri kami menjadi orang tua yang soleh, ya Allah. Kami hanya menuntut anak kami menjadi anak yang soleh, tapi kami sering lupa meminta. Justru kamilah yang seharusnya menjadi soleh terlebih dahulu. Ya Allah, banyak sekali sesak yang ada di dada kami, ya Allah. Kesalahan-kesalahan dalam pengasuhan kami selama ini, ya Allah. Ampuni kami yang telah lalai mendidik anak-anak kami, ya Allah. Yang banyak keliru mendidik anak-anak kami, ya Allah. Ampuni kami yang sombong ini, ya Allah, merasa bisa mengubah perilaku anak-anak kami, ya Allah. Ampuni kami yang sombong, merasa bisa mengubah segalanya, ya Allah. Ampuni kami yang sombong karena merasa harus dihormati oleh anak-anak kami, ya Allah. Sungguhnya jika Engkau mengetahui, ya Allah, kami sungguh tidak layak disebut orang tua, ya Allah. Kalau mungkin anak kami berdoa, ya Allah, mungkin mereka tidak ingin punya orang tua seperti kami, ya Allah, yang kasar, yang sering membentak anak kami, ya Allah. Kita sering marah jika anak membentak kita, tapi kita meminta anak harus nurut kalau kita membentak mereka. Kalau anak dipanggil sekali dua kali, diam saja.
Gak bisa marahnya luar biasa. Jadi ketika anak memanggil kita berulang kali, kita harus meminta anak untuk memaklumi bahwa kita sedang sibuk. Sungguh ya Allah, kami hanya menuntut anak-anak kami ya Allah, bukan memberikan contoh yang baik ya Allah. Ampuni kami selama ini. Gak banyak berbuat zalim pada titipan-Mu ya Allah. Kelak pengasuhan ini akan Engkau mintai pertanggungjawaban-Mu ya Allah. Pengasuhan ini, demi Allah, Engkau akan meminta pertanggungjawabannya kepada kami ya Allah. Bagaimana kami mendidik anak-anak kami ya Allah. Sungguh Engkau akan mintai pertanggungjawaban ini kelak di hadapan-Mu ya Allah. Tak sanggup rasanya ya Allah. Kalau harus mempertanggungjawabkan ini di hadapan-Mu ya Allah. Pada titipan. Sungguh kami orang-orang tua yang tidak layak disebut orang tua. Tapi kami masih ingin dianggap dihormati oleh anak-anak kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami yang lupa berdoa, menjadi orang tua yang soleh ya Allah, yang senantiasa hanya menuntut anak menjadi soleh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, titip dan temani anak-anak kami ya Allah. Jadikan kami orang tua yang mampu mendidik anak-anak kami, lahir dan batinnya, dunia dan akhiratnya ya Allah. Jadikan kami orang tua yang bisa dijadikan suri tauladan oleh anak-anak kami ya Allah. Sungguh ya Allah, tanpa-Mu, tanpa pertolongan-Mu, kami tidak bisa membesarkan mereka dengan baik. Sungguh ya Allah, tanpa pertolongan dari-Mu, kami tidak akan bisa mengurus anak-anak kami dengan baik ya Allah. Tidak ada daya dan upaya yang bisa kami lakukan ya Allah. Selain semuanya rahmat dari-Mu ya Allah. Semuanya berkat pertolongan-Mu ya Allah. Tolonglah kami, keluarga kami, anak-anak kami ya Allah. Zaman saat ini, zaman yang sangat luar biasa, sulit dikendalikan ya Allah. Kami tidak bisa sepenuhnya 24 jam menjaga mereka ya Allah. Di luaran sana, banyak hal-hal buruk yang menanti mereka ya Allah. Hamba tidak bisa menjaga mereka dengan kedua tangan. Titip dan temani mereka ya Allah, kemanapun mereka pergi ya Allah. Titip ya Allah. Titip ya Allah. Titip. Titip ya Allah. Titip anak kami yang sekarang sedang mondok jauh di sana ya Allah. Kami tidak bisa melihatnya 24. Titip ya Allah. Titip. Titip keimanannya ya Allah. Titip tauhidnya ya Allah. Hingga mereka dewasa ya Allah. Titip tauhidnya ya Allah. Titip. Selama ini kita hanya mendoakan kesehatannya. Seringkali lupa menitipkan tauhid kepada Allah. Agar menjaga imannya tetap ada di hati mereka. Ya Rabbi, ampuni kami atas kesalahan kami dalam mendidik mengasuh anak-anak kami ya Allah. Bersamai kami dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Hamba yakin ya Allah, kesalahan segala macam yang besar, yang seluas lautan itu Kau akan ampuni, akan Kau maafkan ya Allah. Bimbing kami dalam mendidik anak-anak kami ya Allah, karena mereka yang akan melanjut generasi masa depan bangsa ini ya Allah. Di tangan mereka lah kerak bangsa ini akan dipimpin oleh orang-orang yang soleh. Jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin negeri yang soleh dan amanah ya Allah. Pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepadamu ya Allah. Yang akan melanjutkan perjuangan kami. Yang mungkin nanti usia kami tidak akan sampai ke sana ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Jaga tauhid mereka sampai akhir hayatnya ya Allah. Jaga anak cucu kami ya Allah. Jaga tauhidnya ya Allah. Akhir zaman semakin dekat ya Allah. Titip anak cucu kami kelak ya Allah. Untuk tetap menjaga nama-Mu. Sungguh hanya pertolongan-Mu yang kami harapkan ya Allah. Tiada lagi yang kami harapkan, hanya pertolongan dari-Mu ya Allah.
Jagalah mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nuhun Teh Di. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sami-sami syukron jazakillah khairan kasiron Teh Ambar. Alhamdulillah sahabat, di penghujung acara kajian Sa'i Profesi malam ini, Diana pribadi juga minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menemani kajian ini banyak salah kata, mau dimaafkan dan jangan